yang tadi, Mas. Nah, saya pengen mulai dari gambar ini. Anda tahu ini di mana orang Semarang? Ini namanya Kintelan Baru, lembah, terus bukit di Candi Baru. Candi dekat sini kok ya, di atas Oat sebelah sana. Bawahnya itu permukiman yang padat, di atasnya itu rumah-rumah besar. Ini sekarang ada hotel, tapi menunjukkan kaplingnya besar. Nah, ini gambar baru saya ambil tadi, jam 8 pagi. Gambar berikutnya, Mas. Ini kalau dilihat dari Google, saya ngambilnya dari hotel ini, dari sini, kira-kira begini. Jadi kelihatan toh tadi ini lembah itu, yang padat itu. Kemudian ini yang rumah-rumah besar di punggung bukit. Ingat nggak? Ada yang kenal nggak? Kira-kira bisa membayangkan ya? Gambar berikut. Nah, ini gambar yang sama pada tahun 1925. Tapi mandangnya terbalik. Jadi ini hotelnya itu tadi, saya ngambilnya dari sini. Nah ini sudut pandangnya seperti tadi. Ini lembah itu. Nah ini yang rumah-rumah besar di punggung bukit gitu. Pada waktu saya ambil foto itu, pelayan hotel tanya saya, terus saya bilang saya punya fotonya yang zaman dulu, ya ini. Itu dia tanya, bagusan mana Pak? Sekarang atau dulu? Kalau kalian jawabnya apa? Coba dilihatin dua balik lagi gitu. Balik lagi. Terus maju lagi. Maju lagi. Bagusan mana menurut kalian? Sukarelawan menjawab. Silakan, Mbak. Menurut kamu bagusan tahun 25 ini atau sekarang? Kalau saya kayaknya bagus yang dulu tahun 25. Bagus tahun kalau yang hari ini, yang baru-baru ini, kayaknya terlalu apa ya, sumpek, semrawut dan kumuh kayak gitu. Kalau anak PMK bilangnya apa ya? Bagus yang mana? Yang sekarang yang tahun 25 Pak. Oh, gitu. Kalian kok romantis sekali ya, lebih suka masa lalu. Kalau saya jawabnya tahu nggak apa? Saya bilang dua-duanya sama jeleknya. Karena yang saya lihat bukan tampilan yang ada di sini, tapi ideologi yang ada di belakangnya. Candi Baru itu, seluruh Candi Baru itu, dulu milik satu orang. Namanya itu Ui Tiong Bin. Kalian taunya pasti Ui Tiong Ham, ya, Raja Gula. Pernah dengar nggak? Kalau Raja Gula itu memiliki tanah itu Jalan Pemuda ke arah barat semuanya itu. Jadi gedung DPRD, gedung kantor gubernur sampai ke belakang itu semuanya milik Ui Tiong Ham. Plus banyak yang lainnya. Kakak adik Ui Tiong Ham dan Ui Tiong Bin ini dulu memiliki kira-kira separuh Semarang sekarang. Jadi kan dulu candi ini di luar kota Semarang. Jadi kalau saya bilang mereka memiliki candi, dulu itu ya kosong. Sekarang baru masuk kota. Kota Semarang sekarang tuh kira-kira separuhnya milik keluarga itu. Sisa rumahnya Ui Tiong Ham itu masih ada di belakangnya kantor DPRD atau kantor polisi atau apa itu. Di belakangnya ada pojok satu, sekarang jadi kantor Badan Aset Negara atau apa itu. Nah, candi direncanakan pada tahun 1914 karena orang-orang Belanda banyak sekali datang pada waktu itu, jadi merasa kekurangan perumahan. Begitu juga perumahan pribumi kekurangan. Jadi ini apa yang saudara-saudara lihat? Belum loh, balik loh, balik. Oh, yuk. Oh bukan ini ya, no, ke gambar pertama. Ini loh, tinggal diklik ini loh, klik gitu. Atau pakai kursor naik 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 gitu. Klik atas ini dong, gambar yang pertama loh.
Iya toh? Oh iya iya. Ya lah kok bingung. Ya. Kembali ke gambar yang tahun 25, Mas. Fokus, Mas, fokus. Bisa, kalau kamu extend, dia akan mental kalau dia. Yang ini. Nah, ya. Jadi direncanakan di sini nih perumahan pribumi. Di sini perumahan orang-orang Belanda. Dari sini kelihatan kaplingnya besar-besar. Sini kapling kecil-kecil. Bagi saya ini gambar yang menunjukkan diskriminasi kolonial itu. Pribumi itu ditaruh di tempat bawah gitu. Terus orang-orang Eropanya, dengan taman, lingkaran ini, lingkaran itu, rumah wali kota dan sebagainya, besar-besar kaplingnya, dan di sini pribumi berdesak-desakan. Bukan hanya berdesak-desakan, tapi secara tempat itu di bawah. Sementara yang namanya Eropa itu di atas. Gimana perasaan kamu baca itu? Terus lihat kembali ke gambar yang pertama, Mas. Kamu memang harus fokus karena bolak-balik. Masih sama loh. Itu yang saya bilang ke orang hotel tuh. Sama jeleknya saya bilang. Karena tidak ada perubahan struktural. Di sini tetap aja berdesak-desakan. Di sana kelihatannya berdesak-desakan, tapi sebetulnya mereka, ini rumah satu orang. Bukan hotel itu katanya, ini hotel. Tapi hotel ini menunjukkan dulu kaplingnya besar sekali. Terus bayangin kalau tanah ini rontok, longsor segala macam. Nah, mengapa saya menunjukkan ini? Untuk menunjukkan lapisan pengetahuan. Kalau kamu cuma lihat visualnya tadi itu, yang 25, Mas, yang 25. Wah, keren gitu ya. Tapi kalau tadi saya ceritain latar belakang ideologinya, ada yang merasa sebel nggak? Lalu kalau kita lihat gambar sekarang, apa bedanya? Secara prinsip tidak ada beda. Makanya saya bilang ke orang hotel ini sama jeleknya, saya bilang gitu. Dia kaget gitu. Dia menduga saya akan menjawab seperti Mbak dan seperti Mas. Pasti dikiranya, yang bagus tuh yang tahun 1925. Saya mulai dengan itu. Pengetahuan sejarah menurut saya penting sekali. Terus terang saya tidak mengira menemukan tempat ini. Karena Adin pokoknya Mas tinggal di hotel ini. Terus saya iseng naik ke atas sore-sore minum bir. Saya lihat ini, saya ingat saya punya gambar tahun 1925. Karena saya mengkaji sejarah Semarang cukup mendalam untuk buku saya. Tapi mohon maaf, buku saya tidak ada judul bab Semarang. Adanya judulnya Insinyur Herman Thomas Karsten. Di dalamnya ada cerita tentang Semarang. Tapi jangan harap saya bercerita betapa indahnya candi zaman dulu. Enggak. Saya cerita betapa jeleknya ideologi pada masa itu yang masih terbawa sampai sekarang. Berikut. Terus. Nah, udah ada yang nonton film ini belum? Hana udah nonton belum? Udah. Udah. Tahun 2020 film ini. Kebetulan ini adalah adegan ketika Enola Holmes melepas temannya yang kemudian jadi pacarnya itu loh, Count Lord Hawkesbury, ya, London. Dia bilang kalau nggak salah kalimat London, the center of civilization. Saya baru minggu lalu nonton ini yang ketiga kali, baru saya yaitu coba lihat jalannya ini. Ini jalan untuk orang jalan kaki, malah berlapis batu. Mereka menyebutnya paving. Jadi kata sidewalk itu tidak dipakai di Inggris, itu dipakai di Amerika Utara. Orang Inggris menyebutnya pavement. Kalau orang perencanaan wilayah dan kota menggunakan kata jalur pejalan kaki atau pedestrian lanes gitu. Tapi jalur untuk kendaraan waktu itu tentu kebanyakan kereta kuda, tapi sebetulnya sudah ada mulai mobil. Kalau kalian lihat di film Enola, di film ini juga kan guru sekolahnya itu pakai mobil kecil itu. Beda ya. Jalan kendaraan itu malah tanah saja, jalan untuk orang pejalan kaki itu malah licin. Sherlock Holmes itu cerita tentang suatu zaman yang disebut zaman Victoria di Inggris.
paruh kedua abad 19. Puncaknya dari kolonialisme, kaya sekali, kapitalisme menyebabkan orang-orang Inggris kaya raya, membangun kota-kota barunya. Ini tentu saja bagian barunya kota London. Kalau bagian lamanya itu nanti di bagian lebih belakangan dari film ini, ketika Enola Holmes menolong orang di dalam gudang yang meledak dan seterusnya itu, ya tentu berbatu-batu sudah dibawa. Tapi ini adalah kira-kira pada waktu itu London sedang diperluas. Jadi yang dibuat pertama kali diperkeras jalur pejalan kakinya. Lalu Anda mikir nggak, gimana Semarang? Yang dibuat mulus, cenderung jalur mobilnya kan, jalur pejalan kakinya. Di Jakarta kami berusaha memperlebar jalur pejalan kaki, malah jalur kendaraannya dipersempit, diprotes sama yang punya mobil. Sekarang karena gubernurnya PJS, pejabat sementara, mau stop jalur sepeda, mau stop perluasan jalur pejalan kaki atau pavement. Tahu nggak mengapa? 1 abad sebelumnya, London sudah punya peraturan. Bunyinya itu, jalur pejalan kaki harus lebih mulus dari jalur kendaraan yang ada di sebelahnya. Beda dengan pikiran kita ya, jalur kendaraan ada, bahkan jalur pejalan kaki nggak ada. Mengapa bisa begitu? Karena di zaman itu, di film ini menurut saya penting, karena film ini menunjukkan betapa buruknya kota London di bagian-bagian tuanya. Karena ada proses industrialisasi, buruh yang bekerja setengah mati. Kan cerita Enola Holmes ini kekhayalan, yang mengembangkan cerita asli Sherlock Holmes. Ya, Sherlock Holmes itu sebetulnya juga menceritakan bagaimana keadaan kehidupan industrialisasi para buruh di zaman itu. Cuman kalau di Sherlock Holmes, para buruh ini cuma jadi korban. Sherlock Holmes melakukan beberapa tugas detektif mengungkit kematian atau pembunuhan kelas bawah, tuh pelacur yang dibunuh, buruh yang dibunuh, penjahatnya bangsawan biasanya kan, bangsawan gila gitu. Tapi Enola Holmes, cerita khayalannya yang nggak ada di aslinya cerita Sherlock Holmes, masuk ke dalam kehidupan kaum buruhnya. Dan dia bercerita lebih mendalam tentang kehidupan buruh. Pertengahan abad atau paruh kedua abad ke-19. Seri pertama Sherlock Holmes itu muncul pada tahun 1887 atau 97. Ratunya waktu itu Victoria, karena itu disebut zaman Victoria. Tetapi ketika saya tunjukkan ini di Facebook dan lain-lain, orang bertanya, oh jadi London itu dulu lebih gawat daripada keadaan kota-kota kita sekarang. Lah iya, seluruh Eropa ketika mengalami industrialisasi, modernisasi, meskipun mereka secara negara kaya raya, karena mereka menyedot kekayaan dari koloni-koloni, keadaan yang sama di Amsterdam, di Rotterdam barangkali lebih persisnya. Sama, Paris juga demikian. Mengapa sekarang mereka bisa maju? Nah, pada zaman Victoria ini, selain keadaan, masuk aja ke sini loh, kenapa ada ruang kosong ini? Gak enak banget lihat ada ruang kosong. Ya, selain keadaan buruk itu, zaman Victoria itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan Sherlock Holmes. Mengapa cerita Sherlock Holmes itu ada? Jadi Sherlock Holmes itu ditulis pada zamannya loh. Apa yang kita dapat dari film Sherlock Holmes itu? Orang menggunakan nalar, orang menggunakan logika, orang menggunakan ilmu pengetahuan. Di film ini juga kan, bagaimana membuat bahan peledak. Kan? Ibunya itu dikhayalkan sebagai pejuang hak-hak perempuan, emansipasi. Di film Enola Holmes kedua, ada tokoh namanya Sarah Chapman. Sarah Chapman itu tokoh yang betul hidup dan memperjuangkan perbaikan nasib buruh dengan mogok pertama di zaman itu yang disebut apa match girls, gadis korek api, karena pekerja di pabrik korek api yang beracun yang menyebabkan banyak yang mati. Jadi di zaman itu muncul banyak sekali gerakan-gerakan sosial dan ilmu pengetahuan. Ada yang tahu Darwin toh?
Charles Darwin, kemudian yang pernah ke Indonesia siapa namanya? Muridnya Darwin, bukan murid sih, kira lebih muda deh. Alfred Russel Wallace, ya, yang menulis buku The Malay Archipelago. Orang yang secara bersamaan dengan Charles Darwin menemukan apa yang disebut natural selection, mekanisme seleksi alam terhadap munculnya spesies baru. Dia yang menemukan garis Wallacea di antara Bali dan Lombok, terus selat Sulawesi atau selat Borneo, selat Sulawesi. Pada tahun-tahun itu, Wallace datang ke Indonesia itu tahun 1859 sampai tahun 1860 atau 59 dia pulang. Gerakan-gerakan sosial seperti di cerita ini membuat perubahan yang menyebabkan Inggris menjadi Inggris seperti sekarang. Nah, mengapa saya ceritakan ini? Sebab Semarang adalah kota yang sangat maju dalam pemikiran sosial pada tahun 1910-an, 1920-an. Di Semarang pertama kali diadakan survei tentang perumahan pribumi yang penugasannya itu tahun 1910-an, kemudian laporannya itu keluar 1914 oleh seorang guru yang menjadi anggota Dewan Kota bernama Westerveld. Yang dia teliti itu antara lain kampung yang sekarang namanya Kampung Melaten itu. Melaten tahu ya? Tahu nggak Melaten? Nah, laporannya itu begitu menakutkan sehingga wali kotanya harus memberi pengantar ketika dia laporan. Dia bilang, Westerveld ini memang kita kenal orang sosialis. Tapi apa yang dia laporkan memang benar. Lepas dari latar belakangnya apapun. Jadi mari kita baca baik-baik. Salah satu kalimat dalam laporan itu mengatakan, perumahan pribumi ini demikian buruknya, sehingga kita tidak boleh menunda memperbaikinya. Tidak satu hari pun, tidak satu malam pun boleh kita tunda. Kalimatnya begitu. Ini kalimat-kalimat ini saya terjemahin dari tulisan beneran loh, dari laporannya. Gitu, ya. Karena saya memang mau mulai dari salah satu bentuk pengetahuan yang disebut pengetahuan kesejarahan. Dengan harapan Anda akan melihat bahwa pengetahuan kesejarahan itu ternyata memberikan perspektif yang berbeda ya. Kalau kita nggak tahu sejarah, tadi kita melihat tahun 1925 itu keren banget tuh tadi itu, kintelan baru itu. Tapi begitu kita tahu, oh begitu tuh. Beda ya. Di film Enola Holmes ini, ada kalimat dari ibunya kepada dia ketika suruh baca buku pagi-pagi. Ibunya bilang, perspektif sejarah adalah cara terbaik untuk memulai setiap hari. Historical perspective is the best way to start a day. Perspektif sejarah adalah cara terbaik untuk memulai hari baru. Bilang gitu kalimatnya. Jadi nonton lagi dengan hati-hati karena film ini menurut saya dibuat untuk kajian perkotaan, ya, menarik karena dia menceritakan keadaan kota itu. Tapi Semarang pun demikian. Teman-teman PWK mungkin pernah mendengar nama Tilema. Tilema itu seorang apoteker, tapi dia kaya juga karena dia usahanya apa coba? Yang Anda nggak menyangka zaman itu udah ada usaha begitu. Usaha air kemasan. Karena sistem air itu juga belum betul-betul ada dan baik, dia jual air kemasan yang diambil dari mungkin Ungaran atau apa. Namanya Tilema. Dia terkenal karena dia menulis 6 jilid, sebetulnya 5 volume, ataupun volume kelima itu A dan B, jadi semuanya 6 buku, masing-masing segini, masing-masing sekitar 400-500 halaman. Dengan biaya sendiri, dia cetak sendiri. Kebayangkan? Coba Anda sekarang bikin buku setebal 400 halaman, hardcover. Dan di dalam buku itu hampir setiap halamannya ada gambar. Foto maupun sketsa. Coba ya tanya orang yang udah pernah menerbitkan. Karena saya baru menyelesaikan buku setebal 1.500 halaman dengan kira-kira 100 halaman gambar. Setengah mati kita ngitungnya supaya jadi murah itu gimana. Dia biayain sendiri itu.
ya, Tilema. Itu survei pertama tentang keadaan perumahan. Judulnya itu Kromo Belanda. Kromo Belanda itu istilah yang mencampurkan kromo artinya orang toh. Kromo Belanda, anak judul bukunya itu adalah persoalan bermukim di Hindia Belanda atau di tanahnya Kromo. In Kromos Groteland, di negeri besar Kromo. Survei tentang penyakit, survei tentang rumah, yaitu menyuarakan kembali survei yang dilakukan oleh Westerveld sebelumnya. Kalau model-model Purna itu mereka pasti akan nyebut Sneflit dulu datang ke Semarang. Sneflit tahu kan? Ada yang tahu Sneflit nggak? Sneflit ini tokoh Partai Sosialis Belanda yang memulai gerakan sosialisme di Indonesia. Dengan kemudian membentuk Partai Sosialis, kemudian pecah menjadi Partai Komunis, tapi ada juga yang tetap menjadi sosialis ya. Jadi kalau kita lihat tujuannya adalah maksudnya memperbaiki kehidupan pribumi, memperbaiki orang yang kurang beruntung dalam suatu sistem kolonial. Kalau di sana tetap aja banyak sekali orang yang tidak beruntung, tapi untungnya mereka tidak kolonial, mereka kolonialis, tapi ternyata di negerinya para kolonialis juga terjadi kesenjangan yang begitu hebat kalau kita lihat film ini. Antara buruh dengan kapitalis, pemilik modal. Di Semarang tahun 1910-an itu maju sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita tahu besok, lusa, tanggal 23, akan ada kejadian penting Semarang apa? Pertemuan ulama perempuan. Saya tadi udah lihat di Facebook, teman-teman tokoh perempuan akan hadir. Itu pemikiran yang maju sekali, gitu. Juga Semarang, mengapa bisa begitu? Karena Semarang itu kantor pusat PT Kereta Api zaman Belanda. Makanya ada gedung Lawang Sewu. Oh, kalian kan lihat Lawang Sewunya bagus, gitu. Lihat di belakangnya. Mengapa kereta api itu penting? Kereta api itu antara lain mungkin satu-satunya yang mempunyai tenaga kerja yang banyak sekali pada kelas buruh dan adanya di kota. Beda dengan buruh perkebunan. Sebetulnya buruh yang paling banyak sebenarnya adalah buruh perkebunan sejak katakanlah pertengahan abad 19. Tapi namanya buruh perkebunan itu kan tersebar di mana-mana kan. Nggak akan memberontak gitu loh. Nggak sempat ngumpul untuk memikirkan nasib bersama gitu. Buruh kereta api itu yang ngumpul bersama-sama. Dan itulah yang diorganisir oleh Sneflit dan kawan-kawan yang termasuk kemudian Syarikat Islam dan lain-lain. Jadi saya mau bilang Semarang itu kaya sekali tentang pengetahuan perkotaannya. Tapi nah ini teman-teman terutama PWK harus mulai melihat kota itu bukan hanya masalah ngatur jalan lurus atau melengkung, tapi pengetahuan perkotaan itu juga menyangkut pemikiran-pemikiran yang terjadi di dalam kota. Ini baru awal ini. Ini mau berapa jam toh? Kita ganti ke yang urbanisme warga. Tapi coba ke halaman pertamanya. Halaman pertama. Ini mengapa saya ngambil gambar kereta api. Buruh lagi nongkrong di. Memang ini buruh kereta api. Mereka lagi memperbaiki jalan kereta api. Tapi berikutnya. Terus. Urbanisme warga dulu versi rujak. Ini jaringan kita. Salah satunya pasti ada Semarang ya. Ada gerobak histeria. Tapi saya mau gambar berikutnya. Nah. Urbanisme ini mohon maaf bahasa Inggris karena waktu itu disampaikan di luar negeri saya lupa menerjemahkannya. Citizen urbanisme atau urbanisme warga itu maksudnya adalah warga itu bisa mengembangkan pemikirannya tentang kota yang menurut dia baik atau buruk. Selama ini khayalan tentang kota yang baik itu kan sebetulnya hanya oleh para elit toh. Para elit itu terdiri dari orang yang punya kepentingan dengan harga tanah, kemudian orang yang mengaku ahli, biasanya lulusan PWK, yang bekerja di Bapeda,
atau di Dinas PU, atau kalau di Jakarta tuh di Bappenas, di Kementerian PUPR gitu. Tapi rakyat biasa kan nggak pernah ditanya, menurutmu kota baik itu kayak apa sih? Ya, tertata itu apa? Ya, nanti kita sampai ke situ deh. Jadi kota sebetulnya terdiri dari bukan hanya bangunan dan jalan, tetapi terdiri dari hubungan-hubungan. Mengapa pemikiran itu bisa berkembang di kota? Karena di kota itu ada pergaulan banyak orang yang intensif. Kalau kalian ada yang pernah tinggal di desa atau masih tinggal di desa, orang tuanya tentu bisa membayangkan desa yang desa betul. Kalau pertemuan bersama itu paling kenduri loh, atau selamatan, atau apa lagi? Hah? Apa? Sedekah bumi gitu. Tapi kalau pertemuan kayak gini kan nggak ada loh. Ngomongin pengetahuan yopo. Apalagi mengeritik, apalagi ngomongin Sneflit, Thomas Carsten, Westerveld, benar nggak ada loh. Karena di kota itu orang hidup berdekatan padat sehingga banyak muncul hubungan-hubungan. Karena itu banyak muncul informasi-informasi yang terjaring satu dengan lainnya. Nah, saya menggunakan kata infrastruktur itu dengan sengaja. Warga itu infrastruktur. Selama ini kalau terutama orang-orang teknik ya, kalau mendengar kata infrastruktur itu kan, oh jalan, saluran air gitu loh. Maksudnya infrastruktur itu apa tuh? Mengalirkan sesuatu kan? Yang namanya jaringan air, ya mengalirkan air. Jaringan jalan, mengalirkan barang dan orang bergerak. Tapi yang menyebabkan informasi bergerak itu apa? Internet memang, ya. Tapi sebetulnya kalau nggak ada orang, internet tuh isinya kosong loh. Jadi sebetulnya infrastruktur adalah orang. Kita ini yang membawa pengetahuan, pindah-pindah kemana-mana, menceritakannya, lalu menceritakannya menggunakan alat atau lakukan secara langsung. Jadi warga itu infrastruktur gitu. Kalau mau dilihat secara teknis gitu. Tapi selama ini hal begitu pasti di sekolah PWK nggak ada yang ngomong begini. Siapa yang tadi PWK? Oh dia ditunjuk deh. Pokoknya hari ini orang PWK akan jadi korban bully. Karena mereka merasa yang paling tahu tentang kota gitu. Nah, pengetahuan itu menurut saya juga penting untuk ini loh. Untuk menunda perencanaan. Kadang-kadang menurut saya sebenarnya terus terang saya juga pernah berpengalaman sebagai perencana. Saya pernah merencanakan kota baru, termasuk orang pertama yang terlibat, bukan sendirian ya, tapi salah satu yang pertama terlibat dalam perencanaan kota baru yang terkenal di Jakarta yang namanya Bumi Serpong Damai itu, BSD. Bahkan saya orang pertama yang menggunakan teknologi AutoCAD untuk merencanakan kota. Developernya dulu kalau mau nyetak-nyetak, mau menggunakan AutoCAD itu nitip ke kantor kita. Tapi itu masa lalu saya yang bagi saya udah nggak penting. Cuman maksudnya saya mau mengatakan, saya tahu loh soal-soal begitu, itu aja. Tapi lebih penting sebetulnya dari pengalaman lama merencanakan kota itu saya merasa kita kekurangan pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana candi dulu dibangun. Kita tidak tahu dulu BSD itu ada apa. Tahu nggak di BSD itu ada peristiwa yang sangat penting. Pernah dengar pahlawan nasional namanya Dan Mogot? Tuh? Nama jalan itu di Jakarta. Dan Mogot tuh matinya di BSD itu. Di salah satu kompleks permukiman yang sekarang dibuatin BSD. Anyway. Pengetahuan itu membuat kita rendah hati untuk berpikir dua kali sebelum campur tangan menggaris itu loh orang PWK itu. Tapi pengetahuan itu juga sesuatu yang diwariskan itu, yang seringkali kita lupa. Ya kan? Kalau saya nggak ceritain tadi itu Semarang Candi kan kalian nggak tahu gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan merasa saya hebat tahu. Itu saya juga tidak menganggap Anda tidak hebat kalau tidak tahu. Saya baru tahu juga karena saya menulis buku, jadi saya gali-gali gitu. Oh gitu toh ternyata gitu. Baru saya menjadi tahu gitu. Nah, jadi pengetahuan itu sebetulnya adalah suatu pusaka. Pusaka itu terjemahan untuk kata heritage. Kita tidak menggunakan kata warisan, tapi pusaka. Mengapa?
Pertama, pusaka itu kata asli Melayu yang ada hubungannya dengan kata ibu, saka. Pusaka sebetulnya adalah suatu yang diturunkan menurut garis ibu. Ada yang dari Minang nggak? Ada yang punya latar belakang budaya Minang? Nggak ada. Jadi nggak tahu tuh pasti. Kalau orang Jawa pasti menurut garis ayah semua. Kalau di Sumatera Barat ada kata baka sebagai lawan kata saka. Pusaka artinya sesuatu yang diturunkan menurut garis ibu. Kalau di Sumatera Barat yang diturunkan menurut garis ibu itu tidak boleh dibagi-bagi. Karena itu di Sumatera Barat tanah tetap utuh. Kalau orang Jawa di sini begitu punya anak tanahnya dibagi kan, makin lama makin kecil kan. Sumatera Barat enggak, tanahnya tetap. Siapa yang boleh pakai? Semua keturunan boleh pakai. Tapi memang dipakai bukan untuk dijual, nggak boleh dijual. Kalau yang mau pakai datang ke ibu tertua dalam keluarga itu yang masih hidup, minta izin saya mau menggunakan tanah ini. Apa keperluannya? Bla 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 bla. Boleh. Tapi nggak akan dianggap memiliki, nggak akan dibelah tanah itu. Di banyak budaya kita masih begitu. Aceh aja dulu begitu. Aceh yang kita kenal sangat Islam, kalau hukum Islam kan sudah jelas diturunkan menurut garis laki-laki, karena itu disebut warisan. Ya, itu bahasa Arab. Di Sumatera Barat, akhirnya mereka berkompromi. Ada yang disebut pusaka, ada yang disebut warisan. Warisan itu boleh dibagi-bagi, dan warisan didefinisikan sebagai hasil kerja yang bersangkutan, yang dibeli dari hasil kerjanya. Karena itu boleh dibagi-bagi, diturunkan menurut garis ayah. Tapi pusaka yang diturunkan menurut garis ibu dari leluhur itu disebutnya pusaka, nggak boleh dibagi-bagi. Menurut saya juga sebenarnya pengetahuan itu mempersatukan kita. Kalau kita kurang lebih mempunyai pengetahuan yang serupa, maka kalau kita berkomunikasi itu jelas itu. Kalau yang saya bilang A, kamu mengertinya A juga, enggak apa sih A gitu kan, dan seterusnya lah gitu. Tapi menurut saya bagi teman-teman seniman sekarang ini sudah menjadi jelas bahwa pengetahuan itu adalah makanan atau nutrisi bagi kreativitas. Kreativitas itu tidak datang dengan melamun gitu loh. Jangan pikir kalau kamu duduk di gunung melamun terus tiba-tiba jadi kreatif, ya enggak. Melamun dalam pengertian berpikir penting. Tapi kalau berpikir nggak ada bahannya, apa yang dipikirin gitu. Nah, bahan dari pengetahuan itu atau bahan dari pikiran itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang direnungkan atau renungan yang memanfaatkan pengetahuan itu menjadi kreativitas. Terpercik sesuatu gagasan dari bahan yang dipikirkan berulang-ulang. Dengan tiba-tiba mendapat suatu wawasan, suatu insight itu yang mungkin datangnya tiba-tiba, tidak bisa diduga kapan. Tapi juga dia datang karena sudah dibekali sebelumnya oleh pengetahuan dan oleh pemikiran-pemikiran yang lama. Hampir tidak pernah ada cerita orang yang katakan tinggal sendiri di hutan, tiba-tiba menciptakan sesuatu, gitu. Enggak. Atau ada, tetapi jelas lebih banyak penciptaan terjadi ketika orang hidup bersama-sama yang lain, makin banyak tahu, makin banyak berpikir, makin banyak berdialog, makin banyak ngobrol, makin banyak kreativitas. Karena itu seni kontemporer itu munculnya di kota. Nggak ada seni kontemporer muncul di desa. Karena di kota terjadi kepadatan pergaulan. Tiap hari kita ketemu orang yang mikirannya aneh. Di Histeria aja udah ada berapa orang gila? Gila dan mengenai pemikirannya aneh gitu. Karena terjadi pergaulan terus-menerus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bagi kalian aneh. Saya senang kalau dianggap aneh itu. Tapi saya berusaha membuktikan bahwa yang aneh ini punya dasar sejarah, punya dasar ilmiah, gitu ya. Nah, kata lain yang kita gunakan untuk yang penting adalah yang disebut produksi bersama, co-production dari pengetahuan. Co-production itu artinya pada saat begini ini saya tidak memproduksi pengetahuan, tapi kita bersama-sama memproduksi pengetahuan. Mengapa? Karena hanya dengan berbicara kepada Anda saja,
Saya sudah menciptakan pengetahuan, karena saya harus merumuskan kan. Apa yang saya baca, saya rumuskan, saya sampaikan kepada Anda. Tapi kan itu karena ada Anda. Kalau Anda nggak ada, emangnya saya ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri pasti berbeda. Karena kalau saya ngomong sendiri, saya tidak membayangkan orang lain yang akan mendengarkan rumusan itu, dan karena itu rumusan itu pasti ngawur gitu, seenaknya saya. Apalagi nanti ketika Anda bereaksi. Saya pikir di dalam kepala kalian masing-masing tuh lagi bereaksi nih, wing wang wing gitu kan. Itu namanya udah produksi pengetahuan. Nanti begitu kita diskusi, terjadi lagi produksi pengetahuan baik untuk saya maupun untuk kalian. Proses itu penting terjadi seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Itu sebabnya saya cerita mengapa film Enola Holmes atau Inggris di zaman Victoria. Karena proses pengetahuan itu luas. Meskipun pada waktu itu tingkat pendidikan juga rendah loh. Mungkin masih rendah, lebih rendah daripada tingkat di sini di desa mana gitu pada waktu itu. Tapi di nasional, tapi di London pasti paling tinggi tingkat pendidikan. Dan orang bergaul gitu. Baik pada tingkat buruh, kerja di pabrik itu berdekatan toh. Meskipun kalau ngomong terlalu banyak ditegur, dipecuti sama mandore, tapi pasti ngobrolnya lebih banyak daripada kalau kamu kerja di sawah. Mau jauh-jauhan ngobrol, woi, gitu. Ya, belum lagi tempat tinggal kan. Di film Enola Holmes itu 2 orang tinggal satu kamar. Si adiknya di Enola Holmes 2 itu, si Bessie itu bilang, oh, saya beruntung nih berdua tinggal. Ada lagi yang satu kamar lebih kecil tinggalnya 4-5 orang. Itu terjadi juga sekarang. Kalau kamu pergi melihat tempat-tempat buru-buru kita tinggal dekat pabrik-pabrik di Kabupaten Semarang, bukan di Kota Semarang, kabupaten sekeliling. Tempat tinggal buruh coba lihat, juga begitu, 4-5 orang, 4-5 orang. Tentu tidak begitu baik kalau tidak cukup ruangan. Tapi yang mau dikatakan, karena hidup di kota, kita berdekatan dan tiap hari ketemu orang, ngobrol itu. Kalau menurut para ahli bahasa, mungkin harus dicek dengan para ahli filologi. Bahasa itu pertama kali ditemukan untuk gosip ternyata. Untuk ngomongin orang. Tetapi ada tujuan. Ngomongin orang dalam pengertian misalnya mengorganisasikan kebersamaan dalam misalnya berburu. Dia bilang misalnya, wah si A itu larinya lambat. Nggak bisa dia ngejar-ngejar apa buruan itu. Dia di belakang aja, kita taruh dia di belakang, nanti kalau apa-apa dia lempar tombak aja. Si Anu itu loh yang larinya cepet. Wah itu kalau dia itu cocok itu kalau mengejar hewan yang lari. Dia ditaruh di depan. Pengorganisasian. Tapi kan ngomongin orang akhirnya. Orang itu kemampuannya apa, pengetahuannya apa, keterampilannya. Katanya bahasa pertama kali dipakai untuk itu. Untuk berburu, bukan untuk bertani. Bertani kan datang belakangan. Ini udah terlanjur ke banyak. Tapi intinya kita mau mengatakan berikutnya Mas. Kalau nggak salah ada kata ini nggak perlu deh. Saya cuma mau menjelaskan ketika Anda mendengar kata isme, urbanisme. Isme itu artinya apa? Isme itu artinya paham. Paham itu artinya pemikiran yang kita kembangkan. Urbanitas adalah kekotaan, ya. Urbanisme adalah paham orang tentang apa yang disebut kota. Beda-beda, tidak apa-apa gitu. Beda-beda tuh kadang-kadang berbeda dalam pengertian berseberangan, tapi bisa juga berbeda dalam pengertian aspek yang berbeda yang dilihat. Gitu. Misalnya orang PWK akan ngelihatnya masa depan, mereka melihatnya selalu ke masa depan gitu loh. Ini bisa jadi apa ini? Bisa dijual lebih mahal. Tapi ada juga orang-orang yang romantis melihat masa lalu toh, yang senang ke kota tua Semarang yang katanya bagus itu sekarang. Tergantung bagusnya apa gitu. Atau orang yang lebih melihat kepada isi orangnya, orang-orang sosiolog melihat bagaimana orang berhubungan dengan yang lain. Antropolog, sosiolog mungkin lebih melihat institusi apa yang ada, gitu ya. Kan berbeda-beda itu pengetahuan. Dan itu kemudian bisa menyebabkan kita mengembangkan gagasan tentang kota yang baik itu apa. Nah, masalah kita, kemarin kalian udah dibagi tulisan saya itu belum? Sudah ada yang baca?
Siapa yang baca? Yang baca dapat kaos loh. Enggak. Enggak ada. Tolong dibaca, di situ ada pengertian dasar mengapa masalah kota-kota kita antara lain adalah karena kekurangan pengetahuan tentang kota. Kenapa? Karena Orde Baru tuh ngasih tahu kita, kota ini urusannya para ahli. Rakyat itu nggak tahu apa-apa, kita yang urus lah. Kita yang tahu jalan yang baik itu seperti apa, kita yang tahu taruh jalan di mana. Ya, orang PWK. Makanya muncullah jurusan PWK itu. Tapi jangan salah, hampir semua jurusan universitas kita itu berorientasi pada pembangunan. Seolah-olah kalau nggak berguna untuk pembangunan, nggak berguna pengetahuan itu. Ngerasa nggak kalian? Jurusannya macam-macam toh. Ekonomi, ekonomi pembangunan. Sosiologi, sosiologi pembangunan. Antropologi pembangunan nggak ada ya? Ada juga, Masya Allah. Gitu. Semuanya mesti diarahkan ke pembangunan gitu loh. Ya, apalagi pengetahuan seperti PWK yang merencanakan kota. Jurusan planologi itu kan juga istilah yang salah ya. Dulunya itu tidak S1 karena kebutuhan mendesak ketika habis perang, terutama sebenarnya tahun 47, 46, 49, Republik Indonesia Serikat, Belanda itu membuat perencanaan membangun kembali kota-kota yang rusak karena perang. Itu yang satu masa yang kita lupa menyelidiki juga. Saya juga baru menyadari. Itu aktif kantor yang dibikin untuk itu, namanya itu kantor pusat untuk pembangunan kembali. Ya, dalam bahasa Belanda, tapi udah nggak usah tahu lah bahasa Belanda ya. Sentral, apa namanya, Stichting for Centrale Wederopbouw. Opbouw itu membangun, Weder itu kembali, pembangunan kembali. Itu yang membangun kebayoran baru di Jakarta. Tapi mereka juga membangun kembali kota Kupang, kota Ambon, kota Makassar yang hancur karena perang. Di Jawa hampir tidak ada. Yang dibom itu yang di Indonesia Timur itu ketika Jepang datang dan seterusnya. Kebutuhan mendesak, maka dibikinlah sekolah-sekolah. Nah, kalau di luar negeri, yang namanya PWK itu nggak ada S1, Mas. Lebih aneh lagi kan? Mengapa? Karena PWK itu menurut saya ya, bukan ilmu pengetahuan, bukan disiplin. Kan yang namanya S1 itu harus punya dasar yang disebut disiplin. Disiplin itu jelas, biologi, itu jelas itu. Arsitektur itu jelas, lebih jelas daripada PWK itu. Karena ada ilmunya, mengapa logikanya itu ada, logika di dalam ilmunya itu sendiri. Sosiologi, antropologi, yang pakai ogi-ogi di belakang itu loh. Perencanaan itu bukan ilmu disipliner, tapi perencanaan itu suatu praktek yang menerapkan berbagai ilmu. Ya kan? Untuk merencanakan suatu tempat, kamu harus menerapkan sosiologi, kamu harus menerapkan antropologi, kamu harus menerapkan arsitektur, kamu harus menerapkan ilmu sipil. Ilmu sipil itu ngukur jalan, kekuatannya gimana, lebar gimana, mobil tuh kalau belok, tikungannya. Itu kan adanya di ilmu-ilmu lain sebetulnya. Perencanaan kota mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan disipliner itu dan menerapkannya pada kota. Tapi ilmu yang sama bisa digunakan untuk keperluan lain kan? Sosiologi bisa diperlukan untuk perencanaan keluarga berencana misalnya. Bahkan bisa dipakai untuk apalagi bisnis startup untuk mengetahui keadaan pasar. Itu yang namanya ilmu disipliner itu. Tapi PWK bukan disiplin tersendiri, dia menerapkan berbagai disiplin. Karena itu di luar negeri coba kamu cek, nggak ada S1, kecuali mungkin di Malaysia, karena ikut Indonesia. Malaysia itu belajar. Itu di luar negeri yang namanya perencanaan kota itu mesti S2. Jadi orang datang dari ilmu disipliner yang berbeda-beda. Jadi misalnya sosiologi belajar perencanaan kota. Nanti dia mendalami penerapan sosiologi dalam perencanaan kota. Lalu dia nanti bekerja sama dengan orang yang lulusan arsitektur yang belajar perencanaan kota, bekerja sama merencanakan kota. Tapi itu persoalan. Tapi yang lebih penting sebetulnya kemudian menghasilkan ini gitu loh. Inisiatif. Nah,
yang terjadi sekarang di sini itu adalah inisiatif itu. Memproduksi pengetahuan tentang kota. Anda bertanya, Anda mungkin sekarang menyadari kalian latar belakangnya kan beda-beda ya. Ada seniman, ada sosial. Mengapa begitu? Ya karena siapa aja berhak atas pengetahuan. Apalagi namanya kota itu. Masa kota mau dibilang hanya haknya sosiologi, kota haknya PWK, kota haknya apalagi sastra. Ya semua ada di sini gitu. Beberapa bulan lalu Jakarta itu sibuk membuat draft undang-undang baru tentang kekhususan Jakarta karena udah bukan ibu kota kan secara undang-undang. Terus muncullah gagasannya kok bikin undang-undang kok pakai tema gitu loh. Temanya Jakarta ibu kota ekonomi. Ya saya marahin. Kalian tuh bikin undang-undang bukan bikin program kerja. Undang-undang tuh nggak bisa bilang 5 tahun kami mau mencapai itu, enggak toh. Undang-undang tuh mengatur cara bekerja begini, nggak boleh melanggar itu, harus melakukan. Tapi yang kedua yang saya tentang itu, nggak bisa Jakarta itu disempitkan hanya ibu kota ekonomi gitu. Jakarta itu ibu kota kesenian juga ya. Jakarta itu ibu kota macam-macam. Jakarta itu sebuah ekosistem, di dalamnya ada ekonomi. Untung tulisan saya itu sampai ke gubernur, karena saya dengar gubernur dalam suatu pertemuan ngomong, jadi memang kota itu bukan hanya ekonomi. Oh ini sih ngutip saya, ini saya pikir dalam hati. Jadi kota itu haknya semua orang. Karena itu ada buku yang namanya Hak Atas Kota ya. Siapa tuh? Penulis yang terkenal banget tuh, Henri Lefebvre, kemudian David Harvey dan lain-lain. Mereka mau mengatakan semua orang itu bukan hanya berhak mendapatkan sesuatu dari kota. Kalian kehujanan nggak? Semua orang bukan hanya berhak mendapatkan sesuatu dari kota, semua orang berhak ikut membentuk kota itu. Ini kalau Anda ngomong di masa Orde Baru, kemungkinan ditangkap, gitu kan? Karena ya ilah, Anda tahu apa tentang kota? Kami punya ahlinya di Bappenas, semuanya lulusan PWK. Seolah-olah kayak enggak tuh enggak boleh. Gitu. Tapi sekarang kita tahu para seniman itu termasuk yang sangat aktif meneliti kota, ngubek-ngubek kota, mencari pengetahuan tentang kota itu, dan kemudian membuat karya seni atau proyek apapun yang membuat orang berpikir ulang tentang kota itu. Itu yang dilakukan Histeria ya, kalau nggak salah. Ya nggak pernah. Amin. Dan ini bukan hanya di Semarang, tentu. Di seluruh dunia, seniman itu sangat terlibat dalam mengulik apa yang disebut isme. Isme itu pemikiran tentang sesuatu. Dalam hal itu, kalau dibilang urbanisme, tentang kota. Insya Allah dengan demikian kita baru bisa mendapatkan kota yang lebih baik. Gitu. Kalau enggak, semua orang kagak peduli. Toh. Yang dipedulin cuma Jakarta. Kan? Banjir di Semarang, di Pekalongan, di Tegal, enggak dibahas. Yang dibahas banjir Jakarta. Toh. Buku saya ada 19 bab, 1.500 halaman, awal tahun depan terbit, enggak ada judul bab Jakarta. Enggak ada Semarang juga sih. Tapi Semarang dibahas di dalam bab tentang seseorang yang namanya Thomas Karsten. Thomas Karsten itu orang PWK tahu, itu bisa dianggap bapak perencana kota Indonesia atau Hindia Belanda pada tahun 1914 dia datang. Separuh hidupnya itu di Semarang. Kemudian separuhnya lagi di Bandung, dia mati di penjara. Dulu ada pameran tentang Thomas Karsten di Semarang yang dilakukan oleh Mbak Ami ya. Itu bagus sekali. Kan memang harusnya dilakukan di Semarang. Thomas Karsten separuh hidupnya di Semarang, tapi kemudian pindah ke Bandung. Karena Bandung lebih aktif. Tapi Thomas Karsten ketika datang 1914 itu sudah ada laporan Westerveld, sudah ada bukunya. Tilema bukunya belum terbit waktu itu. Tapi Tilema sudah berpikir dan udah ngeritik kemana-mana anggota Dewan Kota tentang kota. Jadi kritik terhadap kota itu pertama-tama di Semarang, Mas. Tapi berkembang lebih hebatnya itu di Bandung. Makanya lalu ada ITB di Bandung, ada Unpar di Bandung. Tapi masalah industrialisasi kota yang paling hebat sebenarnya di Surabaya. Surabaya itu kota industri pertama yang orang suka nggak sadar itu. Karena Daendels memindahkan pusat angkatan laut
di Surabaya, kemudian berkembang industri angkatan laut, kemudian Surabaya itu dulu bisa bikin mesin uap loh, kebayang nggak? Mesin uap itu mesin yang dindingnya itu harus tebel banget dari baja, kemudian beton karena dia menampung uap dengan tekanan tinggi yang lalu disalurkan menggerakkan mesin. Surabaya itu waktu itu mesin itu perlu untuk kapal, perlu untuk pabrik gula, untuk tekstil, mesin tenun segala macam. Kita punya foto-fotonya sekarang pabrik mesin uap di Surabaya. Itu kota industri pertama di Indonesia itu Surabaya. Makanya kaya raya. Surabaya itu lebih kaya dan lebih besar dari Jakarta sampai kira-kira tahun 1920-an. Tahu nggak mengapa? Karena kelamaan mikir tentang perluasan pelabuhan. Surabaya ada, Jakarta udah, sebenarnya bukan hanya perluasan, tapi intinya memodernisasi pelabuhan menjadi pelabuhan dalam. Kapal itu langsung merapat, kapal besar di dermaga, langsung bongkar muat. Surabaya itu, kapalnya masih berhentinya di laut, terus pakai perahu-perahu kecil angkut barang, masuk ke sungai Kalimas, terus baru nurunin barang di sepanjang Kalimas, yang sekarang ada rumah menara jaganya. Batavia sudah bangun, Semarang sudah bangun, Makassar sudah bangun. Orang Surabaya masih berdebat gitu loh. Mengapa? Nah, sebetulnya ada masalah bukannya sekedar lambat berpikir, tapi ada kepentingan PT Kereta Api. PT Kereta Api sudah mengusulkan yang disebut pelabuhan kering. Jadi mereka ingin dari stasiun Gubeng dan lain-lain itu, kereta itu bisa langsung ke pelabuhan sampai ke tepi dermaga. Jadi orang bisa gula itu diangkut karena stasiun-stasiun Gubeng segala macam dekat banget loh dengan pabrik gula zaman dulu. Pabrik gula di Surabaya tuh jangan bayangin di luar kota. Pabrik gula dulu itu sekarangnya ada di dalam kota. Misalnya apa sih namanya Darmo, seberangnya Darmo, kemudian Universitas Airlangga sebelah selatan sedikit itu pabrik gula dan ada perkebunan gula. Bisa langsung ke pelabuhan. Nggak perlu angkutan darat, nggak perlu lagi sungai. Debatan itu lama dan itu pelajaran kita juga. Kota itu selalu mengandung konflik kepentingan gitu. Darmo itu yang bikin PT Kereta Api karena mereka berpikir apa? Developer sekarang kan berpikir, aku punya jalur kereta api sampai sana. Harga tanah itu naik karena ada jalur kereta api. Kenapa nggak aku aja yang bikin perumahan di situ? Aku ambil untungnya. Harga tanah di wilayah perkotaan itu adalah barang yang harganya naik paling cepat di kota itu tanah. Coba aja lihat indeks harga tanah dibandingkan dengan indeks rata-rata harga barang yang lain. Itu sebabnya semua orang ingin bisnis tanah dan bangunan. Tetapi sebetulnya, ini pemikiran sosialisme saya ya. Kalau kalian mau nurut silakan, syukur, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak. Bayangkan tanah ini, misalnya, tiba-tiba pemerintah bilang, saya akan memperlebar jalan itu 3 kali lebih lebar. Itu di sana saya akan bikin mall. Apa yang terjadi? Harganya naik 3 kali lipat ini tanah ini. Ya. Jadi harga tanah ini naik karena apa? Apakah karena Adin bekerja keras mencangkul, mengecat rumahnya, nggambarin ini? Enggak loh. Karena uang pemerintah. Uang pemerintah itu uang siapa? Uang kita kan? Jadi harga tanah naik di kota itu karena investasi dari rakyat melalui pemerintah, bukan karena tenaga sendiri. Kalau dalam istilah Marxis itu apa? Ini bukan hasil keringat sendiri kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir begitu, kita nggak berhak sepenuhnya menikmati naiknya harga tanah yang terjadi sebenarnya karena investasi dari negara, dari pemerintah, dari uang rakyat. Tanah itu naik harganya karena ada infrastruktur, karena ada saluran ini itu, karena ada pelayanan, karena di dekatnya ada puskesmas, ada rumah sakit, ada mal dan sebagainya. Yang bukan karena keringat sendiri, tapi karena kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menggunakan uang kita bersama yang disebut pajak.
Saya bicara begini, saya mempraktekkannya sendiri. Saya nggak enak ngomong ya, tapi saya punya tanah di tengah-tengah kota Jakarta. Nggak akan saya sebut alamat, tapi pasti tahu bundaran HI tuh kalau di Jakarta itu. Rumah saya itu jaraknya 400 meter, 500 meter dari bundaran HI. 400 meter dari stasiun MRT. 300 meter dari stasiun Sudirman. 200 meter dari 2 halte Transjakarta. Bayangin harganya naik ya. Saya beli pada tahun 2006. 2006 ya. 2006 tuh saya mulai tinggal di situ, tapi saya beli kira-kira 7 tahun sebelumnya. Harganya 2 juta. Sekarang kalau dinilai, karena MRT yang menilai, membuat penilaian, berapa? 80 juta. Dalam waktu 20 tahun itu naik dari 2 juta jadi 80 juta. Jadi saya menikmati keuntungan per meter persegi itu 78 juta. Tapi dengan kesadaran seperti itu, apa aku berhak ya menikmati itu? Aku merasa risih. Jadi aku mengumpulkan teman-teman, ada 7 keluarga sekarang. Kita mau bikin koperasi. Koperasi nanti menyewa tanah, karena kalau mau beli nggak kuat. Yang kuat beli tanah seharga itu tuh masih pengembang gitu. Koperasi, mereka nyewa tanah, terus saya menjadi anggota koperasi, membangun gedung dengan uang kita. Jadi nanti saya menjadi anggota koperasi, saya dapat bagian di gedungnya itu, tinggal di situ, saya membayar juga ke koperasi. Tapi koperasi membayar sewa tanah kepada saya. Jadi saling terikat toh. Kalau harga sewanya ketinggian, saya sebagai pribadi enak, koperasinya nggak enak. Kalau koperasi yang nggak enak, kan saya kena, saya anggota koperasi. Gitu. Kalau harga sewa tanah terlalu rendah, koperasinya enak, sayanya yang nggak enak. Loh, saya anggota koperasi. Kita akan membangun itu, unitnya beda-beda. Ada seniman, ada pembuat film, nanti Ucu Agustin, pembuat film, suaminya astronom, kemudian ada wartawan, ada ahli hukum, Algif itu dulu direktur LBH Jakarta. Jadi kita seimbang, ada yang dapat ukuran 70-80 meter, ada yang dapat ukuran 40-an meter, ada yang belum menikah dapat ukuran 40 meter persegi. Nah, orang nanti menyetor uang sesuai dengan luas bangunan yang dia bangun. Tetapi hak suaranya bukan berdasarkan luas bangunan. Hak suaranya satu orang satu suara. Mereka kaget waktu itu saya bilang gitu. Jadi nanti yang uangnya lebih banyak, suaranya lebih banyak. Itu kan namanya PT. PT kan suara itu berdasarkan saham toh. Kalau sahammu 80%, suaramu 80% gitu. Kalau koperasi kan enggak. Satu orang yang satu suara. Jadi kita berusaha memutus lingkaran setan itu, seolah-olah orang makin banyak uangnya dia makin berkuasa. Enggak lah gitu. Tapi nanti kita bikin aturan macam-macam gitu bahwa yang boleh jadi anggota koperasi harus tinggal di situ. Kalau dia tidak bisa tinggal lebih dari sejumlah waktu yang ditentukan, dia harus melepas haknya. Melepas haknya itu artinya jual kembali kepada koperasi, koperasi kembalikan uangnya, tapi tidak dengan harga pasar ya, tapi hanya dengan harga ketika dia bayar plus bunga sesuai inflasi. Karena kalau kita bilang kamu boleh beli sekarang nanti kamu jual lagi ke koperasi dengan harga pasar, itu namanya spekulasi loh. Dan harga pasar itu sebenarnya kan tidak real ya. Itu tadi karena investasi publik. Itu contoh bahwa kita bisa bersikap lain, kita bisa punya urbanisme yang berbeda dengan berdasarkan pengetahuan yang bukan hanya tampak di permukaan, tapi apa yang menghasilkan apa yang tampak itu. Kalau bahasa Jawanya apa namanya? Apa sesuatu yang kalau bahasanya Sujojono itu loh, Sujojono itu mengatakan apa? Seni itu adalah jiwa yang ketok ya. Seni itu menampilkan jiwa di dalamnya. Kayaknya saya berhenti deh. Pertama saya haus dan saya pikir lebih baik kalian berdiskusi. Kalau ada yang mau tanya atau mau berpendapat, ada yang tidak setuju, silakan. Siapa mau pegang ini? Merespon atau mungkin menanggapi pemaparan dari Mas Marco. Silakan. Perlu dipancing ya? Ada sih pancingan gitu. Kuncian pada.
tulisan depannya itu kalau buka menulis dan ini bukan buat apa yang berbeda ya yang ini pada ini tadi cerita ini sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa yang namanya pengetahuan kota itu banyak ragamnya. Yang saya cerita tadi pengetahuan kuatnya itu adalah pengetahuan kesejarahan karena saya menganggap penting sejarah itu perspektif. Untuk memulai suatu hari baru itu harusnya sejarah. Karena kalau kalian belajar sejarah akan terkaget-kaget yang namanya masa kini itu nggak ada yang baru. Semuanya udah pernah dipikirin itu. Beneran, hampir semua sebenarnya. Tapi ya kan sekarang kita bisa melihat kota dari sekarang misalnya pengetahuan yang populer adalah pengetahuan alam di dalam kota. Bukan kota dan alam ya, tapi alam yang ada di kota. Berlin itu di Jerman itu bangga karena di Berlin itu dibandingin seluruh kota di Eropa, dia punya lebah paling banyak. Dia punya lebah paling banyak. Mengapa? Karena dia punya taman yang besar sekali loh, Tiergarten. Adin mana? Adin udah ke Berlin kan? Siapa yang udah pergi ke Berlin? Ada beberapa taman yang besar kayak Tiergarten itu besar sekali itu kayak berkali-kali ini mau sekali. Itu menjadi kajian yang menarik. Terus mereka akhirnya merasa bisa nanemin sayuran lagi di sekeliling pohon itu loh, pohon di kota itu, pohon-pohon di kota itu kan sekali-kali dikasih pinggiran yang kasih kayak apa, kerangkeng gitu. Oh ini orang berarti sekarang nanam sayuran di situ di bawah pohon, lucu banget jadi kemana. Dan seterusnya. Tapi dengan pengetahuan ini jangan kelewatan juga, jangan merasa seolah-olah nama pertanian kota, urban farming itu seolah-olah bisa menyelamatkan dunia yang urban farming itu tidak bisa menghasilkan makanan pokok, beras, gandum itu kan perlu skala besar. Tapi menghasilkan sayuran, buah-buahan, ya bisa. Dalam perang, kita lihat seolah-olah baru tuh. Enggak. Perang Dunia Kedua, di masa Perang Dunia Kedua, Jepang dan Amerika Utara itu akan termasuk Kanada, 40-60% kebutuhan sayuran dan buah dipenuhi dari perkebunan di dalam kota. Tapi itu karena suasana perang, paksa. Tapi ya nggak bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok dan beras. Tapi itu contoh pengetahuan alam dari kota. Lainnya lagi apa ya? Coba lihat berikutnya. Terus jadi ini tentu saja pengetahuan teknis itu juga penting loh, Mas. Saya nggak bilang Kewika nggak penting ya. Tapi begini, ketika kita memutuskan jalan harus dibikin di situ, ya tentu jalan harus dibikin dengan baik, ya kan? Kuat, airnya mengalir. Tapi memutuskan mengapa jalan itu kok di situ, mengapa jalan itu diperlebar, itu nggak bisa hanya orang teknis, penduduk setempat. Tanya Adin mau nggak di jalan ini diperlebar? Gua nggak mau, dia bilang nanti warni jadi ribut malah nggak bisa tidur atau kegiatan kesenian terganggu. Tapi kalau dilebarin dikit mungkin baik ya. Ada hal-hal yang harus diputuskan bersama dengan melibatkan lebih banyak pihak, terutama yang terkena dampak, tapi juga ilmu-ilmu lain. Kemudian ada keputusan-keputusan yang bisa diputuskan sepihak, nggak apa-apa, oleh ilmu-ilmu yang sangat teknis. Misalnya saluran plot. Ya, mana kita tahu kalau kita bukan insinyur, ya kita nggak tahu plot itu atau yang bikinnya yang baik. Gitu ya. Tapi sekarang ternyata para teknisi kita itu juga terjebak pada hanya satu solusi teknis yang tidak selalu baik. Jakarta itu baru membongkar itu. Jadi di masa kira-kira udah mulai mungkin sekitar 15 tahun lalu sampai 5 tahun terakhir itu. Kan banyak, mungkin di Semarang juga ya, banyak taman-taman baru diperbaiki dong. Apa biasa yang dilakukan oleh para arsitek? Dibikin bak-bak bunga dong. Jadi tinggi kan. Jadi taman-taman tuh dibikinin pakai bak, itu diisi tanah, jadi tinggi semua. Ya karena kita bongkar semua itu.
Karena taman harusnya lebih rendah dari jalan. Mengapa? Kalau hujan besar dia menyerap air, bukannya membuangin air ke jalan. Zaman Belanda begitu. Itu gunanya pengetahuan sejarah. Di Malang itu kalau kamu pergi ke kawasan Dago, Malang itu pernah Ijen, itu ada banyak sekali taman-taman yang memang kelihatan banget dia lebih rendah dan itu buat menampung air. Jadi ketika hujan dia menampung air. Ketika ini ya buat taman. Kamu tahu seperti itu Pak? Saluran bahkan di Malang itu masih ada saya lihat. Bawahnya itu nggak disemen, cuma ditutupi kerikil. Mengapa? Karena tanahnya itu menyerap air. Jadi tidak semuanya air disalurkan. Karena kalau disalurkan yang terlalu banyak, ya banjir kok, meluap kok. Tapi kalau sebagiannya diserapkan, kalau bisa kenapa tidak? Dan Malangnya bisa tinggi. Malang itu 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau Malang banjir itu pasti ada yang salah, sama seperti Bandung. Kalau Semarang banjir kan gampang kita mengerti ya, air, laut, stasiun Semarang itu 2 meter di atas permukaan laut. Bandung itu 776 meter. Malang itu 800 meter di atas permukaan. Saya itu sampai hafal gitu, jangan heran karena saya menulis itu jadi hafal. Mungkin salah dikit-dikit ya. Tapi kalau Semarang 2 meter, stasiun Tawang 2 meter di atas permukaan laut itu benar. Abang lewat soalnya kemarin baru lihat. Jadi saya kalau naik kereta api itu sampai di stasiun saya lihat ketinggiannya berapa. Jadi apa? Kalian harusnya sampai begitu yang memperhatikan. Ilmu pengetahuan mulai dari keingginan tahu. Jadi itu misalnya contoh pengetahuan teknis pun kadang-kadang bisa terjebak. Kalau bikin saluran mesti semen. Nggak harus. Jadi perbendaharaan pengetahuan itu kadang-kadang bahkan teknis sekalipun itu kadang-kadang terjebak. Pengetahuan teknis itu bukan hanya engineering, tapi juga sosiologi. Kan ada pengetahuan yang bersifat filosofis, ada pengetahuan yang bersifat kajian, ada yang bersifat teknis kok. Teknis itu kalau dalam sosiologi misalnya hukum-hukum yang dianggap benar gitu loh. Misalnya kalau berkumpul lebih dari 100 orang mungkin susah melakukan pengorganisasian, tapi kalau 10 orang gampang melakukan pengorganisasian, itu kan ada hukum-hukum seperti itu. Contoh ya, lupa ya. Contoh, pernah dengar istilah tragedy of the commons? Ya, tragedy of the commons itu bilang kalau segala sesuatu dijadikan milik bersama itu malah akan rusak. Mengapa? Karena setiap orang akan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya dan itu mengakibatkan apa istilahnya itu penurunan kualitasnya. Contohnya misalnya sumur gitu, atau air. Itu seolah-olah benar toh. Tapi Subak itu membuktikan tidak benar. Subak tahu kan sistem pertanian Bali itu. Dan itu sudah terbukti secara kuantitatif, ada yang membuktikan, namanya Stephen Lansing kalau bisa cari buku. Dia mengatakan, mengapa Subak itu tidak menimbulkan tragedy of the commons? Karena semua orang berkepentingan mendapatkan air yang cukup dalam waktu yang hampir bersamaan. Mengapa? Kalau tidak, maka panennya tidak akan bersamaan atau berurutan dalam waktu yang dekat. Kalau itu tidak terjadi, terjadi serangan hama. Karena hamanya akan ngerubuti yang panen sendirian, yang lainnya belum panen. Tapi kalau panen itu berurutan, serangganya itu, hama itu katanya akan bingung. Jadi mereka berkepentingan supaya panen itu kalau bisa bersamaan dalam jumlah yang besar. Gitu. Atau kalau bedanya hari sedikit-sedikit. Jadi orang yang punya tanah di hulu, yang dapat dikatakan lebih menguasai air, dia juga berkepentingan supaya dia membagikan air ke bawah juga. Gitu. Jadi tidak terjadi tragedy of the commons. Sebetulnya Ostrom sudah berusaha menunjukkan itu tidak selalu terjadi kalau terjadi kerjasama yang baik. Contoh lain di masyarakat Kajang, Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi? Ada. Kajang itu kayak orang Baduy. Kalau Baduy kalian tahu ya, orang Baduy. Kalau Kajang mungkin enggak ya. Di Kajang itu semua sumur itu milik bersama. Tapi orang boleh mengusulkan bikin sumur. Jadi dia misalnya merasa, aduh, kalau sumur yang udah ada, saya kejauhan, saya mesti bikin sendiri. Minta izin ke ketua adat.
Boleh, tapi kemudian sumur itu dipertimbangkan. Oh ya, kalau itu ada sumur mungkin akan melayani yang lain. Milik bersama, nggak boleh kamu bilang kamu bikin ini punya saya di tanahnya saya. Tanah tentu saja di masyarakat ini tanah itu nggak ada yang milik pribadi, semuanya milik bersama. Kalau mau pakai silahkan. Tapi kalau cuma mau dikuasai ya enggak. Buat apa gitu loh? Mau dijual nanti ya nggak boleh. Mengapa sumur bersama tidak menjadi tragedy of the commons? Karena kalau kamu mencoba mengotori sumur akan langsung ketahuan. Karena orang lain memakainya juga. Dan sumurnya itu selalu dibuat besar dan orang tidak mengalirkan air dari sumur ke rumah. Orang kalau perlu air datang ke sumur. Jadi bersama-sama. Jadi sumur itu bukan hanya secara institusional dia menjadi milik bersama, secara kegiatan sosial dia menunjukkan kebersamaan. Jadi kalau kamu nyuci-nyuci pakaian terus sabunmu kamu sengaja cemplungin ya kamu akan dihukum. Tuh kalau boros air di musim kemarau akan ketahuan, jangan boros air dong lagi musim kemarau. Kebersamaan itu menyebabkan dampak yang langsung terasa kalau terjadi suatu kecurangan atau kesalahan dan bisa langsung ditegur. Beda kita dengan air sekarang kan. Kalau kamu lupa matiin keran, emang ada yang negur. Orang PDAM-nya nggak tahu. Dan belum tentu menguntungkan PDAM juga. Karena kalau musim kemarau, yang jelas yang rugi tetanggamu kalau kamu keran mengalir terus gitu. Karena kita kehilangan hubungan langsung dengan milik bersama. Air itu kan mestinya milik bersama. Oke, itu contoh aja. Jadi ada pengetahuan lain yang bisa bisa berikutnya, Mas. Mas. Terus. Ini nggak berguna ini. Terus. Ini kita udah bicara buat terus. Ini dari program lain dijadiin PDF gitu loh. Jadi begini. Saya cuma mau nunjukin ragam-ragam pengetahuan terus. Nah, ini. Boleh yang tadi, Mas? Lagi. Berikutnya. Gimana sih? Ini. Bentar. Ini yang saya sebut cara para seniman, artistic way of knowing itu sekarang diakui ya, cara artistik untuk mencari pengetahuan atau memproduksi pengetahuan. Kemudian ada ilmu kota yang membanding-bandingin kota gitu. Nah, membandingkan itu kan selalu berbahaya ya, karena seringkali banyak hal nggak bisa dibandingkan. Misalnya Pak Jokowi nggak bisa dibandingin orang lain gitu. orang yang bisa dibandingkan. Pengetahuan teknis perencanaan, tentu saja. Tapi ada pengetahuan yang umumnya dikuasai oleh arsitek tentang bentuk. Jadi mereka tuh hobinya tuh nggambarin desa atau bagian kota dari waktu ke waktu, itu dilihat perubahannya gimana. Itu mereka bilang ilmu morfologi, ilmu perubahan bentuk yang sebetulnya mencerminkan apa yang terjadi di dalam masyarakat pada masa itu. Seperti tadi kita lihat kintelan baru, sekarang udah menjadi lebih padat, tapi bentuk dasarnya nggak berubah. Ada perubahan, tapi dasarnya itu nggak berubah. Sebabnya, akarnya tidak berubah. Akarnya ya ketidakadilan itu. Pengetahuan morfologi. Kemudian pemetaan sekarang menjadi ilmu sendiri ya. Histeria sering melakukan pemetaan dengan cara macam-macam dengan cara-cara pemetaan. Kemudian ada orang yang khusus mempelajari kemiskinan, ya, kemiskinan perkotaan. Baik secara sosiologi maupun secara antropologi. Antropolog kemiskinan itu yang terkenal tuh namanya Pak siapa yang di UI yang udah meninggal almarhum Profesor apa ya namanya lupa, meninggalnya sendiri 2 minggu kemudian baru ketahuan karena dia hidup sendiri Pak. Dia itu meneliti bagaimana orang miskin survive. Misalnya pedagang rujak di pasar Minggu di Jakarta. Jadi kalau kamu beli rujak, hati-hati, sebenarnya nggak perlu hati-hati juga. Jadi misalnya mangga yang karena busuk sedikit dibuang, itu mereka pakai.
Yang busuknya dibuang toh. Hendaknya ya nggak apa-apa kan sebetulnya. Ada yang bilang juga sebetulnya busuk tuh kalau ulat buah itu dimakan juga nggak apa-apa tuh katanya. Katanya itu protein gitu katanya. Ya cici. Ya. Ya begitulah, ada macam-macam kok ilmu pengetahuan. Tadi saya cerita sejarah perkotaan. Gitu aja sih, tambahan pancingan. Kalau udah terpancing silakan, kalau belum ya mikir-mikir aja dulu. Baik, perkenalkan saya Handika Mukti dari UNES, satu tim dengan anak sosiologi. Mohon maaf juga saya telat hadir, Bapak. Jadi saya sebenarnya pengen tahu juga karena saya juga baru pertama kali ini juga ikut kegiatan ini, dan setelah saya ikut, oh ternyata banyak juga disiplin ilmu yang harus kita dalami juga terkait dengan urbanisme di kota. Nah, jadi setelah mengetahui ini semua dan setelah melihat beberapa materi juga, terutama dari Bapak penyampaiannya itu, dari sebuah kota itu setiap seorang bahkan disiplin ilmu yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda seperti anak sosiologis atau PWK dan lain sebagainya, itu ketika melihat suatu kota dan ingin membangun sebuah kota itu pasti memiliki sebuah perencanaan dan harus memiliki kolaborasi antar berbagai disiplin ilmu, dan biasanya disiplin ilmu itu mengutamakan bukan mengutamakan juga sih, dan melebihkan egonya masing-masing, seperti katakanlah dari PWK misalnya itu ketika membangun sebuah kota, eh, maaf ya Mas ya, ingin membuat infrastruktur yang memorial, misal momentum atau sebuah ikonik katakanlah. Nah, sementara itu di samping itu ketika suatu pembangunan itu meninggalkan suatu aspek yang lain, katakan seperti kemiskinan atau aspek sejarah, itu kolaborasi yang harus disampaikan dari disiplin ilmu yang lain itu seperti apa? Atau bentuk kolaborasinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Tata cara perencanaan yang digariskan pemerintah itu sudah diwajibkan adanya kehadiran berbagai ilmu. Ya, jadi kalau misalnya Semarang membuat perencanaan perluasan kota atau yang namanya RT RW itu, maka biasanya di hire konsultan kan, tapi ada syaratnya, konsultan itu harus terdiri dari ahli sosiologi, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Tetapi kalau dari pengamatan saya, masalahnya memang para ahli ilmu-ilmu lain itu, misalnya sosiologi, ekonomi, antropologi, sastra, yang tidak biasa bicara tentang kota. Akhirnya dominannya tetap orang PWK. Biasanya arsitek atau yang lulusan PWK, ya Mas ya. Jadi masalahnya tuh bukan hanya di PWK-nya yang mau sok dominan, tapi kadang-kadang ilmu lainnya juga nggak ada. Tentu sekarang sosiologi punya sosiologi perkotaan kan, ada ya. Kemudian antropologi juga ada antropologi perkotaan kan. Nah itu yang jarang. Saya waktu kuliah S2, dosen saya itu antropologi perkotaan. Mengapa? Karena di dalam antropologi itu kan awalnya itu seolah-olah mempelajari masyarakat primitif, terasing, gitu kan. Dosen saya waktu S2 itu adalah salah satu pendiri atau pionir yang disebut antropologi perkotaan. Yang dia pelajari memang pendatang yang datang ke Belgia, ke kota besar yang disebut Brussels, ibu kota. Orang ini dari mana? Dari Algeria, dari Kongo, bekas-bekas jajahan Belgia atau negara-negara Eropa lain. Mereka mempelajari bagaimana orang ini hidup di dalam kota, sehingga berkembang suatu pengetahuan yang lebih manusiawi. Kalau sekarang kan kita punya istilah-istilah nggak manusiawi itu, misalnya dasar orang kampung. Tahu mengapa itu? Itu karena
orang kampung yang tiba-tiba hidup di kota, lalu dia dianggap apa sih? Nggak tahu tata krama gitu loh. Lalu dia yang disalahin kan? Padahal namanya manusia itu nggak ada yang tiba-tiba menjadi manusia kota, nggak ada. Bahkan kita yang udah lahir hidup di kota, setiap hari sebenarnya juga belajar untuk hidup di kota lebih baik. Mengapa? Karena kotanya berubah terus itu. Itu supaya kita perlu kesenian. Karena kesenian itu membuat kita merenung gitu loh. Ya, jangan nyalain dulu, dipikirin dulu, dilamunin dulu, bener nggak gitu, mengapa akar masalahnya. Gitu. Jadi itu kira-kira jawaban singkatnya. Kalau dari segi tata perencanaan kita, udah jelas tuh. Kalau pemerintah bikin tim itu ada ahli planologi, ada ahli arsitektur, ada ahli sosiologi. Cuman menurut saya kerjasamanya itu nggak seimbang. Biasanya ketua timnya masih juga lulusan planning perencanaan kota. Nggak ada ketua tim perencanaan itu seorang sosiolog tuh ada. Indonesia itu sekarang punya undang-undang desa kan, tapi tidak ada undang-undang kota. Aneh kan? Saya kemarin dulu baru diskusi sama orang yang memperjuangkan undang-undang desa itu namanya Yando Sakaria itu. Itu orang menulis bahwa Indonesia perlu undang-undang desa pada tahun 1985. Baru kemudian pada tahun 2005 ya kita punya undang-undang desa. Undang-undang kota kita nggak punya. Pernah punya zaman kolonial yang kemudian diganti dengan namanya undang-undang perencanaan kota atau perencanaan wilayah dan permukiman kayak gitu, tapi tidak khusus kota itu. Nah, tim yang membuat undang-undang perkotaan zaman kolonial itu yang disebut SVO, start kota, forming itu pembangunan atau pembentukan kota. Yang punya peran paling besar itu Thomas Karsten itu yang hidup di Semarang separuh hidupnya 1914 sampai 1930. Tapi dia bukan ketua tim. Ketua timnya adalah ahli hukum. Karena yang bisa melihat secara seimbang ini dan itu. Tapi Karsten memberikan sumbangan besar bersama dengan asistennya yang dianggap adalah perencana kota pribumi pertama Indonesia, namanya Muhammad Susilo yang membuat Kota Baru Kebayoran di Kebayoran Baru Jakarta. Tinggal di Semarang dulu. Gitu. Kurang lebih jawabannya. Ada yang lain? Kalau mau jawab dia juga boleh. Jawab dia. Oh, ini saya sendiri menguasai satu. Kalian sebanyak itu menguasai satu juga. Terima kasih atas waktunya Pak Marco. Saya ingin mungkin ini pertanyaan. Kebetulan kan saya asli Semarang, jadi di sekitar lingkungan pergaulan di kampus banyak dari teman-teman saya yang berangkat dari desa begitu, sehingga banyak aktivitas ataupun produksi pengetahuan kalau kata Pak Marco lebih pada yang saya alami lebih pada bagaimana kemudian saya mendapatkan pengalaman dan produksi pengetahuan dengan kondisi pedesaan begitu, entah itu kemudian pesisir ataupun di desa dari saya mendapatkan saya merasa kurang ataupun bahkan tidak punya imajiner tentang bagaimana kondisi kota itu sendiri, justru saya tidak dapat, sehingga kemudian ada informasi soal kelas history saya sangat tertarik. Tapi begitu mendengarkan penjelasan Pak Marco, justru saya semakin bias ini, semakin nggak paham dan semakin nggak ngerti apa yang karena begini bayangan saya, bahwa kemudian saya tidak mendapatkan imajiner apa itu kota. Contoh sederhana begini, tadi yang kemudian dijelaskan oleh Pak Marco pada dasarnya adalah kebutuhan-kebutuhan ataupun fenomena-fenomena sosial yang sangat-sangat mendasar. Bicara soal sumur yang kemudian dikuasai secara bersama itu kontrak sosial, yang itu kemudian di desa juga ada. Kemudian kita bicara soal bayangan-bayangan ideal romantisme bagaimana tata kelola kota begitu, itu di desa juga ada. Saya hanya ingin menanyakan begini Pak Marco, apa perbedaan ataupun apa sebab kamarisasi antara kota dan desa yang bisa kita pahami secara mendasar begitu, selain faktor ekonomi dan struktur politiknya. Misal kalau di kota adalah kelurahan, kemudian di desa adalah kepala desa, oke, itu hanya struktur politik saja begitu.
itu bukan satu fenomena yang mendasar yang kemudian kita bisa mengkamarisasi kota adalah A dan desa adalah B, karena itu situasi politik wisdom aja begitu. Sama apa namanya? Mungkin itu dulu Pak Marco. Jadi apa kamarisasi yang sangat mendasar yang kemudian Tadi sebutkan apa Pak? semua itu berdasar ekonomi yang berbeda, sistem politik yang berbeda. Tapi kan kemudian itu gimana ya? Soal politik dan itu saya rasa hanya satu faktor-faktor saja yang kemudian juga bisa terjadi di desa. Misal kita bicara soal misal kamarisasi paling sederhana adalah katakanlah bahwa kemudian desa itu identik dengan produksi pangan misalnya, atau kota adalah dia yang kemudian sebagai konsumeristik daripada eksistensi desa misalnya, atau apa misalnya yang kemudian sehingga kita memerlukan pendekatan yang lebih spesifik begitu. Karena saya rasa yang tadi dijelaskan tentang ekonomi kemudian struktur politik dan lain sebagainya itu hanya bagian dari faktor-faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi satu komunal kan begitu. Apakah kemudian kamarisasi itu demikian itu karena saya berangkat dari begini Pak Margo. Bahwa kemudian apa yang kemudian kita perlukan dalam satu masyarakat itu pada dasarnya adalah kebutuhan individu yang itu kemudian universal kan begitu. Dan kemudian apa-apa yang kemudian dari katakanlah kita bicara soal kota itu berawal dari kolonialisme dan sebagainya. Nah sebelum ada kota ini kan berarti kan pada dasarnya semua sama saja begitu. Dan soal hari ini kota identik dengan network pengetahuan dan lain sebagainya. Bukankah sekarang pun sebenarnya kita juga bisa melakukan itu di desa gitu, dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Artinya intervensi ataupun hegemoni yang hari ini terjadi di kota itu sebenarnya juga bisa terjadi di desa hari ini gitu. Sehingga pada dasarnya ya gak ada perbedaan juga kalau kita pada pemahaman itu lah. Kebingungan saya ini saya rasa saya minta tolong pada Pak Marco untuk menyelesaikan ini begitu. Terima kasih. Tidak akan mampu menolongmu. Yang semua yang kamu sampaikan itu benar sebetulnya. Jadi gini, pertama pembedaan dasar yang digunakan atau prinsip yang mendasar yang digunakan untuk membedakan desa dan kota masih benar sekarang, yaitu ekonomi. Desa adalah yang disebut ekonomi primer, kota ekonomi sekunder atau tersier, ya. Tapi memang betul sekarang kita melihat pergerakan antar keduanya. Di desa kita melihat berkembang ekonomi sekunder dan tersier. Tapi kita masih bisa berargumentasi bahwa meskipun berkembang ekonomi sekunder dan tersier, yang disebut desa, yang masih tetap dianggap desa, adalah yang dominannya ekonomi primer. Di kota sebaliknya. Memang orang bicara juga pertanian kota sekarang gitu ya. Kota menghasilkan pangan, tapi saya katakan tadi, kota nggak akan bisa menghasilkan makanan pokok. Jadi kalau kita bicara persentase, tetap aja yang namanya kegiatan primer di dalam kota itu kecil. Lalu lebih dari itu, kita harus melihatnya, menurut saya itu adalah sebab terhadap yang lain. Jadi bukan yang lain itu seolah-olah ada sendiri. Gitu. Kemudian memang ada banyak aspek yang layak ditelusuri lebih lanjut. Saya tidak punya jawaban definitif gitu. Misalnya kamu bilang tadi, kenyataannya bangsa Indonesia itu mengalami kekotaan, itu memang bersamaan dengan kolonialisme. Sebelum kolonialisme kita punya kota, tapi kota itu dalam pengertian keraton, tembok gitu. Keraton beda dengan kedaton ya kalau di Jogja. Keraton itu yang seluruhnya yang dikelilingi tembok benteng luar. Tapi kalau kedaton adalah ada tembok lagi di dalam yang tempat tinggal sehari-harinya sultan. Tapi misalnya ada abdi dalam, ada bangsawan sentana yang tinggal di luar tembok dalam tapi masih di dalam tembok luar. Itulah yang disebut kota zaman Yogyakarta, Solo
dirancang pada tahun 1740-an, 1750-an. Di luar itu yang dirancang cuman Sumbu, Keraton ke Tugu, terus ke Gunung Merapi. Di luarnya itu ada benteng, ada rumah residen yang sekarang jadi Istana Negara. Kemudian ada Malioboro, itu ada Pasar Beringharjo, ada Pecinan, ada tempat tinggal orang Eropa yang namanya sekarang Loji Kecil. Di luar itu Sultan nggak ngatur apa-apa gitu. Rakyat itu bikin rumahnya sendiri dan seterusnya gitu. Itulah pengertian kota di abad ke-18 gitu. Di abad ke-15 ada Demak, ada mungkin Surabaya, kota-kota pesisir. Kulminasinya mungkin Banten. Banten itu dibikin oleh anaknya Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, bikin benteng mendekat ke pesisir. Sebelumnya tidak ada sisa-sisa yang jelas, kecuali bekas taman dan sebagainya. Tapi pengertian kotanya itu, ada benteng, di dalamnya ada tempat tinggal sultan, itu ada orang-orang dekatnya. Orang-orang dari luar itu dikasih kampung-kampung terpisah di luar. Kalau di Banten itu ada kampung Cina, kampung Melayu, kampung Inggris, kampung Belanda, dan seterusnya. Begitu juga Banda Aceh, begitu juga Makassar. Makassar itu baru membangun kota di pinggir pantai ketika kerajaan yang disebut kerajaan Goa Makassar. Aliansi Makassar dan Goa yang menjadi cikal bakal dari kota Makassar. Meskipun sebenarnya jauh. Jadi kerajaan Goa Makassar itu membangun keraton dan istana itu di selatan. Sekarang di perbatasan dengan Kabupaten Goa. Makassar itu dulu suatu benteng saja yang dibikin oleh Sultan, tapi kemudian Belanda memutuskan mengembangkan kota itu. Jadi sebagian besar dalam pengertian kuantitas dari kota-kota Indonesia itu sayangnya memang bersamaan dengan kolonialisme. Itu sulit dihindari kenyataan itu benarnya. Gitu. Mengapa saya sebut contoh Jogja dan Solo? Kita kan suka bangga-bangga Jogja ini. Sekarang lagi bangga-bangganya tuh Jogja. Mau minta apa? Status UNESCO. Itu katanya kota Jawa. Enggak. Itu dari awal udah pengaruh kolonial. Benteng itu loh. Dari awal Jogja dibikin, benteng udah dibikin. Solo kan ada mitos. Sunannya itu mendapat wangsit supaya pindah lebih dekat ke Bengawan Solo. Kalau menurut sejarawan Pak Susanto, enggak, itu Belanda yang memerintahkan dia. Jadi dia tadinya mau bikin keraton kira-kira kalau nggak salah 2 atau 3 kilometer agak ke barat, lebih dekat ke Kartasura. Belanda udah bikin fondasi benteng apa yang di Solo itu namanya? Vredenburg atau apa gitu kan? Di tempuran Bengawan Solo dengan kali apa tuh namanya itu. Belanda yang memerintahkan pindah dekat sini supaya letaknya kami punya benteng yang sudah kami bikin fondasinya itu persis di sumbunya itu. Jadi itu sudah kota kolonial. Kita nggak bisa bilang itu kota Jawa seperti itu kota kolonial. Nah, ada kota Hindu yang sangat tua yang orang lupa menelitinya. Namanya itu Cakranegara, yang sekarang hanyalah sebuah kecamatan di dalam bentang kota Mataram. Penjelasan saya cuma bisa historis ya. Mengapa ini dilupakan? Cakranegara itu mungkin sudah direncanakan di abad 18 awal, setidaknya pertengahan, dibangun benar-benar tahun abad 19. Perang Lombok tahu kan? 1894. Belanda menyerbu Lombok dengan alasan diminta bantuannya oleh orang Lombok untuk mengalahkan orang Bali. Orang Bali itu dulu penjajahnya Lombok. Nah, dia bikin kota Cakranegara. Dari proses penyerbuan itu, hancur kota itu, orang menemukan satu kitab yang penting sekali, yang namanya Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama itu ditemukan di Puri Cakranegara ketika serbuan Belanda. Pada tahun-tahun begitu tuh, ilmu pengetahuan berkembang, karena itu kalau ada serbuan gitu, ada aja ilmuwan yang ikut. Ada yang namanya Brandes, arkeolog.
Brandes ini, sesudah Puri itu dihancurin, dibom habis-habisan, esok harinya mereka mendatangi, udah hancur itu, tentu tentara menyelamatkan 100 sekian kilo emas. Ada datanya itu, ada daftarnya. Apa sih? Ya orang namanya militer. Oh militer kok nyerbu itu ya didaftar apa yang di Brandes menemukan negara Kertagama. Hanya dalam waktu 1 tahun dia transliterasi ditulis itu, dikaji orang. Yang dikaji apa? Karena negara Kertagama itu tentang Majapahit kan. Pupu 8 sampai Pupu 11 itu tentang ibu kota Majapahit, Trowulan. Orang berbondong-bondong lalu meneliti Trowulan, lupa meneliti Cakranagara. Padahal Cakranagara, kamu bisa lihat kamu punya Google Earth sekarang, masih bisa kelihatan berbeda dari sekelilingnya, meskipun secara bentang kota dia masuk kota Mataram. Itu kota Hindu yang paling besar, yang masih jelas polanya. Lebih jelas daripada Denpasar. Denpasar itu kan nggak jelas sebetulnya. Karena dia dulu terdiri dari desa-desa menjadi aglomerasi. Cakranagara itu ada jelas. Jadi arsitektur kota Hindu itu bukan menekankan alun-alun, tapi menekankan yang disebut perapatan suci, seperti masih dianut di Bali, yang disebut Catuspate, perempatan. Alun-alun itu tidak di tengah-tengah perempatan, alun-alun di salah satu sudutnya. Jadi mereka mau organisasi ruangnya itu di sekeliling perempatan itu. Raja di perempatan ke arah Gunung Rinjani, berarti kalau di Lombok itu di sudut timur laut dari Catuspate, Cakranagara itu. Kemudian ada Pura di selatannya, kemudian Puri Raja itu Puri Raja itu di timur laut, Pura di tenggara. Kemudian yang lain-lain itu ada pangeran, ada alun-alun dan sebagainya. Bukan hanya itu, blok-bloknya itu selaras dengan organisasi sosial. Jadi satu blok tuh kira-kira kalau sekarang kita sebut satu RT. Mereka punya istilahnya. Istilahnya masih dipakai di Bali sekarang, karang. Hanya besarannya berbeda. Kalau di Lombok itu satu karang itu satu blok, kalau di Bali mungkin sekarang lebih besar, kemudian lebih besar lagi disebut banjar. Itu ada 2 tingkatan. Jalannya juga begitu. 2 jalan utama ini, marga utama. Kemudian dibagi lagi yang lebih kecil, kemudian ada yang lebih kecil lagi, membagi blok, satu blok terkecil itu satu RT. Jadi organisasi sosial dengan organisasi tata kota, dengan organisasi politiknya tentu saja, karena di tiap blok atau beberapa blok itu ada pura karang, pura lingkungan. Menyatu. Itu nggak ada yang pelajari sampai tahun 95. Yang mempelajari orang Jepang, namanya Profesor Sujifuno, bisa dicari. Sudah tua, orang yang memberontak, mengajari Kyoto, dimusuhi sama orang Kyoto, tapi dia cuma baik sama penerbitnya Kyoto University, jadi bukunya masih diterbitkan oleh Kyoto University. Aku diceritain oleh Profesor Kanki. Dia bilang, iya dia ribut, akhirnya dia keluar dari Kyoto, tapi dia masih baik sama penerbit, jadi bukunya diterbitkan oleh penerbit Kyoto. Orang ini membandingkan kota-kota seluruh Asia Timur. Jadi dia bilang kota-kota Indonesia itu sama dengan kota India, Jepang, Cina, mempunyai tatanan yang melampaui acuan artistik. Kota Eropa kan nggak ada. Nggak ada acuan kosmologis, acuannya artistik. Mengapa dibuat sumbu begitu? Ya indah aja gitu loh. Kan gitu. Kalau kamu lihat misalnya Paris itu ya, ada sumbu dari Versailles gitu. Nggak ada acuan kosmologinya. Acuannya indah aja gitu, kebetulan sepanjang sungai. Begitu juga Roma sekarang. Nggak ada acuan kekristenan. Arab ya begitu. Kalau menurut Dennis Lombard itu, mengapa kota-kota pesisir kita berantakan? Karena Islam tidak punya panduan yang bersifat pakem terhadap kota. Kecuali adanya masjid. Tapi mereka nggak bilang masjid harus di mana juga. Masjid lalu diletakkan dekat istana, itu karena tradisi, bukan karena pakem. Seperti orang India. Orang India itu nyebut di dalam kitab, ada 8 kitabnya India tentang arsitektur kota sampai arsitektur candi atau arsitektur rumah. Islam tidak ada.
Dia cuma bilang, ya ada masjid aja, masjidnya mesti bermihrab ke kiblat. Dan itu pun nggak dipatuhi kan. Anda tahu di Jogja itu, Masjid Agung Jogja itu, kiblatnya salah. Dan yang membetulkan siapa? Ya Haji Ahmad Dahlan. Ya Haji Ahmad Dahlan yang bilang, itu salah itu. Jadi akhirnya hanya tembok belakangnya yang diubah, mihrabnya gitu. Kan bangunannya enggak. Karena apa? Karena ortodoksi ngadepnya ke alun-alun, ke sumbu, tegak lurus. Mihrabnya aja yang diputer. Ahmad Dahlan loh. Sultannya untuk nurut. Jadi, ya silakan kalau begitu. Sejarah kota Indonesia adalah sejarah kolonialisme. Urbanisasi adalah kolonialisme. Karena itu kita punya rasa memiliki kota itu agak membutuhkan. Saya ingat yang menarik itu kisah Pak Prato Suryodarmo, koreografer, bapaknya Melati Suryodarmo. Dia lahir sebenarnya tahun 40-an. Dia bilang ketika merdeka kan berarti dia lahir 48 atau 40. Jadi pokoknya ketika merdeka itu dia baru mengalami remaja. Dia bilang kalau keluar dari kampung itu ya, jadi ke ruang jalan yang besar. Kalau di Solo itu apa namanya? Daerah Balapan, daerah Jalan Selamat Riyadi yang besar-besar. Dia nggak merasa itu ruangnya dia. Ruangnya dia itu kampungnya dia itu. Keluar dari itu, kota, ya kan? Tapi kota itu kolonial, bukan rumahku. Gitu. Menurut saya suka begitu karena manusia itu menggambarkan perasaan yang sulit kebayangkan terjadi di sebagian besar. Oh, baca riwayat hidupnya Muhammad Susilo. Dia ini kan ikut kerja pindah-pindah. Tiap kali dia pindah kerja dia mesti cari rumah setengah mati. Kayak kita sekarang. Kalau dia cerita gitu. Karsten kantornya di Candi sini. Jadi dia cari rumah selatannya Candi itu apa namanya? Yang saya bilang kemarin titik terakhir jalur tram di Semarang. Cari di kampung situ. Keadaannya buruk sekali. Yang lalu sebelumnya 20 tahun sebelumnya. Karsten pindah ke Bandung, dia pindah juga ke Bandung. Karstennya punya kantor dan rumah di jalan-jalan besar di Bandung itu kan, rumah Bandung Utara. Dia harus cari di kampung-kampung di selatan. Jadi pengertian kota kita itu kampung. Tahu Cokro Aminoto tinggal di mana kan? Cokro Aminoto tinggal di Kampung Peneleh di Surabaya. Ya kampung itu. Kampung itu artinya jalannya kecil, orang berdekatan, mobil hampir nggak bisa masuk. Cokro Aminoto kan di situ rumah. Tapi bayangkan disitulah mereka menggodok gagasan-gagasan kemerdekaan. Dulu itu semua pejuang itu mesti datang ke Cokro Aminoto minta ceramah, termasuk Agus Salim segala macam. Dalam pengertian itu, kampung itu kota. Karena di situ terjadi kepadatan, terjadi pergolakan pemikiran, pergaulan. Definisi lain kamu bisa baca misalnya yang membela kekotaan Indonesia itu Chamberlain, nama depannya Henry Chamberlain, orang Prancis. Dia mempelajari kota Bima. Ketika dia pelajari itu, penduduk Bima itu mungkin cuma 20 ribuan. Dan rumah-rumahnya tersebar-sebar gitu. Kecuali istana raja yang sedikit lebih besar, masjid yang sedikit lebih besar. Masjidnya nggak di barat, masjidnya di selatan. Tapi mihrabnya nggak ada ke barat. Jadi itu cerita tersendiri di salah satu bab buku saya. Tapi dia mengatakan, ini adalah kota. Mengapa? Karena ada pemusatan kekuasaan, ada pengorganisasian sosial, ada jelas orang kerjanya apa, kemudian ada ritual. Ritual bukan dalam pengertian ritual mistik ya, ritual yang menjadi tontonan umum. Misalnya hari ulang tahun raja. Raja itu akan keluar, hari ulang tahun raja atau hari apalah. Raja itu kan keluar, keliling gitu. Dan orang menyorai dia lah gitu. Seperti sama aja Ratu Elizabeth atau sekarang Raja Inggris keluar menyapa rakyatnya. Bagi dia kota itu mempunyai ritual-ritual seperti itu. Sebuah kota bisa disebut kota bukan karena ukurannya, tapi pengorganisasian masyarakatnya dan adanya peristiwa-peristiwa bersama. Karena peristiwa bersama itu penting, karena peristiwa bersama membentuk masyarakat. Masyarakat itu terbentuk karena ada peristiwa. Bukan orang
ngumpul tapi saling diam-diaman terjadi masyarakat ya enggak. Masyarakat terjadi ketika orang yang berkumpul ini saling bergaul. Nah, kalau kamu fast forward ke masa kini, tentu saja bukan hanya kamu yang bingung, kami semua bingung. Kota terus dipelajari gitu. Tidak berhenti karena berubah terus kan. Kapitalisme salah satu sebabnya karena kapitalisme sejak, nah ini lucunya. Kemarin saya disuruh ceramah tentang ekonomi kapitalis di dalam kota. Tentu saja intinya adalah bagaimana kapitalisme bekerja dengan tanah dan bangunan. Kapitalisme bekerja dengan tanah itu sudah sejak zaman perkebunan, kan? Itu menyebabkan perang Diponegoro. Karena kapitalisme menyewa tanah, bangsa ketika perkebunannya hampir bangkrut, pemerintah bikin kebijakan, kontrak diputus, terus pemilik tanah yang kebanyakan bangsawan malah membayar ganti rugi ke penyewa. Kan nggak adil. Itu yang bikin marah Diponegoro. Sebetulnya bukan Diponegoronya hanya karena itu marah, tapi dia mendapat banyak dukungan karena itu. Kapitalisme di dalam tanah perkebunan. Kapitalisme di dalam perkotaan itu mulai kira-kira yaitu di Semarang ini awal abad 20 ketika orang Eropa datang berbondong-bondong sesudah 1870 itu liberalisasi, tanam paksa dihapus di sebagian Jawa kecuali beberapa tempat dan atau beberapa produk. Tapi pembebasan kepemilikan lahan itu menyebabkan juga orang Eropa datang berbondong-bondong, dan itu menyebabkan kebutuhan perumahan. Lalu dibangunlah candi segala macam. Mulai di situ terjadinya kapitalisasi tanah dan bangunan. Kapitalisasi tanah dan bangunan, kalau sebelumnya kapitalisasi tanah perkebunan itu menyebabkan perubahan hubungan sosial, perubahan antara orang yang nyewa tanah sama bangsawan itu dulu rakyat biasa, nyewa tanah sama bangsawan, sekarang tiba-tiba ada kapitalis menyewa tanah. Hubungannya jadi terputus antara bangsawan dengan rakyat. Pernah dengar, nah ini masyarakat Kendeng Utara yang harusnya kalian kenal baik tuh. Mengapa Kendeng Utara yang namanya sedulur sikep itu penting? Sedulur sikep itu sebenarnya adalah perkumpulan orang yang mempunyai tanah, yang tidak menyewa tanah melalui raja atau apa. Dia merdeka. Sedulur sikep itu artinya petani merdeka. Dia karena itu ketika dipaksa bayar pajak oleh Belanda, dia nggak mau. Emangnya lu siapa gue mesti bayar pajak? Itu pemberontakan pertama kan? Menolak bayar pajak. Itu keren banget gitu loh. Tapi kemudian kapitalisme di dalam kota terjadi sebenarnya baru sekali awal abad ke-20. Fast forward tahun 1980-an, ketika Orde Baru mengundang investor masuk membangun kota. Terjadi perubahan yang besar-besar. Karena bayangkan misalnya yang kalian kenal sekarang namanya Sudirman CBD di Jakarta itu. Itu dulu ada kira-kira 5.000 keluarga. Artinya ada 5.000 keping tanah, 5.000 sertifikat tanah. Dengan caranya Orde Baru, hanya satu perusahaan yang boleh membeli itu semua. Ya, kemudian dia jual-jual lagi. Tapi ujung-ujungnya sekarang kalau saya tanya-tanya para pengembang itu, mereka bilang pemilik dari seluruh itu sebetulnya ujung-ujungnya ada 3 atau 5 orang aja. Dalam 10 atau 15 perusahaan. 3 orang itu salah satunya Tommy Winata. 2-nya lagi saya nggak tahu itu siapa. Jadi tanah yang tadinya milik 5.000 orang menjadi milik 3-4 orang. Ngeri kan? Sekarang pendulum sedang bergerak. Orang Jepang itu namanya Profesor Tetsuo Kirokoro, dia membandingkan bukan hanya negara-negara di selatan, artinya Jakarta, Mumbai, tapi juga negara maju, Tokyo, Seoul mengalami hal yang sama. Proses terjadinya gentrifikasi itu artinya pusat kota dikuasai oleh kapitalis, dikembangkan menjadi mahal dengan segala macam spekulasi dan tambahan infrastruktur. Pada saat yang sama terjadi suburbanisasi. Orang-orang terlempar keluar, hanya mampu beli tanah di luar. Ya, itu sekarang kita mengalami puncaknya itu. Dan sekarang tiba-tiba di seluruh dunia juga orang mulai merasa ini nggak benar. Di Berlin itu bahkan
menolak apa sih namanya? Di sini ada nggak yang kos-kosan yang Rukita, Rumahku, apa namanya gitu, di Jakarta lagi banyak itu loh. Modal besar yang membeli rumah-rumah itu dijadikan kos-kosan atau disewakan melalui internet segala macam. Berlin membuat referendum menolak gitu, meminta negara mengambil alih semuanya. Gila, saya nggak tahu pelaksanaannya gimana. Jadi sekarang kalau kita baca di mana-mana, dulu selalu Jakarta yang mengeluhkan kaum muda makin sulit mendapat perumahan dan lain sebagainya. Sekarang kan di mana-mana kan? Din, kamu baru beli tanah di mana, Din? Pinggiran tuh pasti. Hah? Terlempar. Karena proses suburbanisasi dan gentrifikasi terjadi sekaligus. Tapi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah ya. New York terjadi duluan dan sebagainya. Jadi ada waktu-waktu yang berbeda. Jadi seperti suatu pendulum kalau berhadapan dengan kapitalisme dalam urusan tanah, bangunan dan kota. Kadang-kadang dia terlalu kanan, harus dibalikin lagi ke kiri. Eropa sekarang dua negara utama dikuasai sosial demokrat, Prancis dan Jerman. Tapi Inggris kan tetap ada lelucon yang baru keluar meme itu. Perdana Menteri Perdana Menteri Inggris yang baru itu yang orang India, keturunan India itu diteleponin oleh Joe Biden. Joe Biden selamat ya, ini pertama kali ada orang dari kelas bilioner jadi Perdana Menteri. Tapi jangan lupa kelas menengah ya. Risinya jawab, ya mana mungkin saya melupakan Raja Charles. Maksudnya apa? Maksudnya bagi dia Raja Charles itu kelas menengah. Kan dia lebih kaya. Jadi Mas, ya memang kota itu berubah terus. Kamu nggak akan pernah berhasil. Ini dia namanya kota, selesai enggak. Kami aja masih terus belajar. Bayangkan sekarang ini ada teman-teman, mungkin sekitar 16 orang, saya salah satu, dari 5 benua, bikin satu proposal untuk meneliti kota-kota selatan. Supaya dalam proses globalisasi, termasuk dalam menghadapi krisis iklim, kebijakan global mempunyai perspektif yang juga cukup lebih lengkap, termasuk mengetahui lebih banyak tentang kota-kota selatan. Karena asumsinya kota-kota selatan mempunyai ciri-ciri yang berbeda karena antara lain sejarah yang berbeda. Kita lagi bikin proposal. Tapi proposalnya itu menarik bagi saya ya, kepada British Academy. Yang menarik bagi saya itu dananya, Din. Itu British Academy, kalau proposal ini berhasil, akan memberikan 500.000 pound sterling per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Itu nanti 16 orang ini, masing-masingnya itu untuk bebas mau ngapain aja, akan mendapat 10.000 pound sterling per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Tapi kalau 16 orang kali 10.000 kan baru 160.000. Jadi masih ada sisa 340.000 yang digunakan untuk penelitian di sana di sini gitu loh. Aku pikir wah aku dapat 10.000 lumayan nih, bisa jalan-jalan ke, bisa bikin workshop di Semarang sama Adin nih. Bebas itu loh mau dipakai boleh. 10.000 itu lumayan toh. Sekarang ya kira-kira 160 juta per tahun toh. Lumayan toh, bisa bikin workshop Semarang, workshop di Ternate. Maksud saya, negeri kita ini kok belum mampu membiayai penelitian sejauh itu. Padahal, juga poin yang saya mau sampaikan ke kamu itu, orang masih mengeluarkan dana sebanyak itu untuk meneliti kota karena memang merasa belum paham sepenuhnya. Jadi selamat datang, sama-sama kita belum tahu kok kota ini apa. Yang bisa saya ceritain ini cuma sebagian. Tapi kamu kan akan mendengar berapa? 20 penceramah lagi. Mungkin sesudah itu kamu akan ketemu. Sesudah itu kamu yang kasih tahu saya. Telepon saya, Pak, saya ketemu. Kota itu ternyata ini. Wah, terima kasih banget. Saya tungguin. Itu yang saya tidak sanggup menjawab tahu. Selamat berbingung ini. Terima kasih ya, kayaknya udah habis ya waktunya. Terima kasih. Selamat mengikuti yang berikutnya. Masih ada berapa ceramah? 10. Cek. Ya, tadi teman-teman udah bertanya ya, cukup antusias juga. Mungkin karena ini keterbatasan waktu juga. Terima kasih untuk Pak Marco atas materinya. Senang bisa kita mendengarkan banyak cerita, banyak hal-hal yang
sebelumnya mungkin belum pernah kita imajinasikan gitu ya. Untuk teman-teman nanti yang masih punya banyak pertanyaan, yang masih punya list yang belum sempat tersampaikan, mungkin bisa kontak-kontak Pak Marco, boleh ya Pak? Nah itu silakan yang mau bertanya. Terima kasih Pak Marco. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua dan di sini kami sama-sama belajar. Dalam kebersamaan saya ikut ya. Ya, kalian aja yang belajar juga. Ya, mungkin untuk teman-teman sama Pak Marco bisa sesi dokumentasi dulu ya, after class. Yuk di situ. Oh, itu ya, udah ada. Oh ya, sedikit menginformasikan untuk teman-teman jangan lupa absen. Absennya 2 kali. Yang pertama absen offline di kertas, dan yang kedua absennya melalui linknya ada di deskripsi di grup ya. Terus yang kedua, ini informasi tambahan. Jadi kelas yang tadinya sesi kedua diadakan jam 1 ya, jam 1. Ini maju jadi jam 12:15. Untuk teman-teman yang mau istirahat, bisa istirahat dulu. Tapi nanti kita kelasnya maju karena kebetulan pematerinya menghendaki untuk maju karena beliau sibuk juga. Jadi nanti untuk selesai kelasnya juga lebih awal. Yuk, bisa foto dulu yuk. Di sini, bisa maju. Sini, Pak. Sini. Ya. Oke, siap. Yuk, sini. Aku mau Yuk, pergi loh. Pak Marco udah dijemput. Aku mau pergi. Ada janji yang waktunya dibatasi terlalu. Yuk, ada yang di bawah nggak apa-apa. Ini yang cewek-cewek sini.